Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selamat pagi semuanya. Waktu Indonesia Barat, waktu ini pukul 9.08 dan juga waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur. Terima kasih kami sampaikan kepada Universitas Negeri Makassar dan juga IKRIME yang sudah bekerja sama dan merumuskan suatu webinar yang sangat bagus sekali pada kesempatan hari ini. Dan webinar ini kami tujukan untuk memberikan inspirasi bagi para peneliti muda ataupun peneliti yang sudah profesional untuk mengambil tema dalam beberapa subjek yang ada di dalam matematika. Dan untuk episode yang pertama ini kita nanti akan fokus ke mencari peluang penelitian tentang budaya dalam pendidikan matematika. Untuk episode ini kita sudah punya dua narasumber yang super duper bagus gitu kan, yang sangat berkompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Bapak Ja'farudin PhD dari Universitas Negeri Makassar, dan juga yang kedua adalah Ibu Rati Ayu Apsari yang sekarang lagi menempuh studi doktoralnya di Amerika. Seperti itu. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut dan lain sebagainya, akan jauh lebih bagus saat kita mendengarkan sambutan dan juga pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fajar Arwadi, SPD MSc, dan beliau ini adalah Ketua Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Makassar. Kepada Bapak Dr. Fajar, dipersilakan untuk memberikan sambutan dan juga membuka acara ini dengan resmi. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas-jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk merepresentasikan kondisi geografis kita ya yang beragam, saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang, dan selamat siang tentunya karena kita semua mencakup wilayah dari Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Salam sejahtera bagi kita semua dan jangan lupa bahagia. Yang kami hormati Ketua Indonesian Group for Research and Learning in Mathematics Education atau IGRIME, Bapak Ahmad Badrun Kurnia, MSc PhD. Ini teman dan kolega saya, beserta jajaran pengurus dan anggota IGRIME lainnya. Apa kabar Mas Badrun? Lama tak bersua Ya, secara langsung ya, alhamdulillah. secara sinkronus. Iya, terima kasih Mas atas kerjasamanya. Yang kami hormati Ketua Jurusan Matematika FMIPA UNM, ini Ketua Jurusan saya. Ya, bagaimana kabar Pak Jafar? Bapak Jafarudin MPD PhD. Ya, saya menyapa Ya, dan menanyakan alhamdulillah, kabar karena alhamdulillah. ya Ya, bagus, karena bagus. saya sedang berada di Jakarta, ya beda pulau dengan Pak Jafar. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya telah berkenan menjadi narasumber. Baik, selanjutnya yang kami hormati narasumber yang satunya lagi, ini seseorang yang berada di belahan bumi jauh di sana ya, Ibu Rati Ayu Apsari MSc, kandidat Iya, doktor, kandidat PhD. Iya, apa makasih Mas kabar Fajar. Baik, Mbak tapi Rati? saya lagi di Bali Mas Fajar. Saya Oh, baru lagi di Bali. pulang, saya baru Oh, pulang 3 hari lalu ya. oh iya, rindu Iya, jadi, kampung semester halaman. break. Iya, jadi Oh pulang iya, kampung dulu. Iya, oh iya. Bagaimana kabar Mbak Rati? sehat. Terima kasih Mas Fajar sudah Iya. inisiasi kegiatannya dengan Mas Badrun. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih juga Mbak Rati menjadi narasumber pada webinar kali ini. Semoga studinya lancar dan secepatnya meraih gelar PhD. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Ya, yang kami hormati para Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, serta yang saya banggakan para mahasiswa dan tentunya juga ada alumni ya. Kalau kita lihat dari statistik status atau pekerjaan yang di-share oleh Mas Badrun. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya, kepada rekan-rekan pengurus IGRIME atas perkenan dan inisiasi kerjasamanya dengan program studi pendidikan matematika UNM. Semoga kita dapat mewujudkan komitmen dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas riset dalam bidang pendidikan matematika yang inovatif, serta kerjasama ini dapat seterusnya berkesinambungan dan berkelanjutan. Ya, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, adapun judul atau tema dari webinar ini adalah peluang riset budaya ya dalam matematika.
Sebagaimana kita ketahui, matematika tidak hanya diterapkan dalam dunia sains dan teknologi, ataupun mungkin dalam skala yang sederhana, seperti aritmetika sosial ya, di pasar atau di toko misalnya, tapi juga matematika hidup ya dalam budaya, dalam keseharian atau tradisi masyarakat. Ya, matematika mempengaruhi masyarakat dalam berpikir, merumuskan, menghitung, dan juga mengambil keputusan atau kesimpulan dalam mengambil tindakan tertentu. Ya, misalnya bangunan atau rumah adat ya di Toraja, rumah adat Batak yang menggunakan konsep geometri, parabola ya atapnya bentuk parabola, itu tentunya berkaitan juga dengan fungsi kuadrat, kain tenun misalnya ya, songket, batik menggunakan pola-pola geometris dan mungkin juga barisan bilangan. Ya, dan juga tentunya aspek-aspek atau objek-objek budaya yang lain, misalnya anyaman suatu benda, penentuan hari baik, tarian, permainan tradisional, ya congklak dan lain-lain misalnya. Ya semuanya mengandung konsep matematika yang sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan konsep matematika dasar ya, misalnya penjumlahan, pengurangan, ataupun mungkin luas dari suatu bangun datar misalnya, tapi juga konsep matematika yang advance. Ya kami di jurusan matematika, prodi pendidikan matematika, membimbing mahasiswa yang juga meneliti tentang etnomatematika dan budayanya itu berkaitan dengan konsep modulo dan juga kalkulus. Ya, jadi hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita, ya leluhur kita, sebenarnya mereka itu tidak teoritis, ya. Tidak membuat atau menuliskan buku atau rumus matematika, tapi langsung aplikatif, ya, langsung menerapkan rumus. Nah, jadi dari hasil kajian atau penelitian tentang etnomatematika ini diharapkan dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Budaya dapat menjadi suatu konteks untuk mendorong minat belajar siswa, misalnya. Ya, sekaligus melestarikan budaya kita ya di tengah perkembangan teknologi yang pesat, arus globalisasi, ya kebiasaan anak-anak sekarang yang bermain gadget, ya, kita dapat memperkenalkan budaya atau adat istiadat kita. Ya, tentunya Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa, hal-hal detail tentang budaya, etnomatematika, penelitian budaya ya pada pendidikan matematika, ataupun mungkin aspek-aspek metodologis, ya pengumpulan data, analisis data, tentunya akan dipaparkan oleh dua narasumber kita yang luar biasa ini. Ya. Akhir kata, selamat menjalani webinar ini. Semoga bisa memotivasi, ya, memberikan inspirasi, referensi dalam praktik pembelajaran di kelas, misalnya ya, ataupun mungkin ada yang sedang mencari judul atau usul penelitian ya untuk skripsi, tesis, atau bahkan mungkin disertasi atau penelitian skala lainnya. Ya, saya beri pantun ya untuk menghibur sedikit. Makan coto di Jalan Veteran ditambah Cakep. ketupat, sungguhlah nikmat. Cukup sekian sambutan ini, semoga ilmunya membawa manfaat. Oh iya, saya buka dulu ya Mas Badrun. Ya, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, marilah kita buka webinar ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang mantap sekali dari Bapak Kaprodi kita ini. Iya, ini teman lama ini ya, Bapak Fajar ini. Kita ketemu di tahun 2010 dan 2011 kalau tidak salah. Dan setelah itu kita nggak ada ketemu sama sekali. Hanya Iya, ketemu Mas. online. Jadi ini sudah lebih dari 1 dekade ini ya, sekitar Iya, betul, 13 Mas. tahun. Iya. Ya, sudah menjadi sosok yang berubah, yang berbeda dengan pertama kali kita. Oke, Iya, terima kasih Bapak Fajar atas sama-sama, Mas. pembukaannya. Sama-sama. Menarik sekali. Tadi ada 2 kata kunci sih yang saya tekan, yang saya dapatkan.
tadi disinggung tarian dan juga Toraja gitu kan ya. Kalau ngomong Toraja ini Sulawesi banget ya. Kalau ngomong tarian, nah Sulawesi punya tarian yang khas dan juga narasumber kita yang Ibu Rati ini berasal dari Bali, ini juga terkait sama sama tarian. Nah, kita akan kupas tuntas seperti apa. Saya juga penasaran. Sebentar, screen saya ini kelihatan apa tidak sih untuk di peserta atau Ya, kelihatan kelihatan, ya? Mas. Oke. Sip. Saya bacakan narasumber singkat dari narasumber kita. Yang pertama nanti akan memberikan materi, menyampaikan ide-ide tentang budaya dalam penelitian budaya dalam matematika adalah Bapak Jafarudin. Siapakah beliau? Beliau adalah Ketua Jurusan Matematika FMIPA dari Universitas Negeri Makassar dan S1 S2 beliau tempuh di bidang pendidikan matematika dari kampus yang sama. Namun ini menarik ini saat saya baca CV-nya. Ternyata S3 beliau terapan di saya nggak tahu bacanya, Tunghai University Taiwan. Nah, dari pendidikan matematika ke pendidikan matematika, lanjut ke matematika terapan, ini wow sekali buat saya, gitu kan ya. Keahlian beliau ada di pendidikan matematika tentunya, hypnoteaching. Nah, ini matematika terapan banget ini, not theory, ethnomathematics yang terkait sama webinar kita hari ini dan projective geometry. Saya coba cari-cari di Google Scholar dan menemukan salah dua dari beberapa penelitian beliau yang terkait dengan webinar kita hari ini adalah Topological Thinking in Bugis Burial Customs. Wah, menarik ini ya, pemakaman Bugis ya. Ethnomathematical Insight from Mampu Cafe ya. Oke, saya hanya tahu di TV-TV saja dan saya tidak tahu hubungannya dengan matematika dan saya sebenarnya tertarik nanti. Semoga nanti disinggung ya. Yang kedua adalah penelitian beliau masih terkait juga yang salah satunya ada kata culturally responsive teaching seperti itu. Oke, saya tidak sabar nanti mendengar dari narasumber yang pertama. Nah, nanti waktu yang saya berikan ke Bapak adalah 30 menit, tapi sebelumnya saya bacakan dulu CV dari narasumber dua kita, biar nanti langsung aja bersambung. Yang kedua adalah Ibu Rati Ayobsari. Beliau adalah PhD candidate dalam bidang Learning Sciences dan Human Development di Universitas California. Beliau menempuh doktor ini dan meneliti tentang embodied design untuk merancang pembelajaran matematika yang berakar pada budaya. Yang saya tahu memang beliau menghubungkan antara tari tradisional Bali dengan pendidikan matematika, khususnya adalah penalaran matematis. Seperti apa? Ini pasti akan menarik sekali. Karya-karya Ibu Rati sudah dipresentasikan dalam beberapa konferensi internasional dan juga dipublikasikan dalam beberapa jurnal internasional juga. Dan saat ini beliau menjabat sebagai salah satu pengurus dari IGRIME, Indonesian Group for Research and Learning in Mathematics Education. Nah, berikutnya, karena sudah saya bacakan dua narasumber kita dan sekarang 9.20 lebih cepat 10 menit dari yang kita jadwalkan. Berarti kurang lebih nanti 35 menit untuk Pak Jafar dan juga 35 menit untuk Ibu Rati. Mohon izin nanti jika kurang 5 menit atau berapa saya coba interupsi jika untuk reminder waktunya supaya kita bisa on time. Terima kasih, saya stop sharing dulu. Oke, ya. Untuk Pak Jafar 35 menit, persilahkan. Ya, izin untuk share screen Pak Badrun. Apa suara saya jelas Pak Badrun? Jelas Bapak, jelas. Pak. Silakan. Oke, baik. Apakah layar yang saya bagi sudah terlihat Bapak Ibu? Badrun? Oh ya, sudah. Ya, sudah. Ya, sudah. Tapi apakah tampilannya memang ini ya, belum di full screen? Ya, sudah. Ya, saya pakai apa ya? Quizzes. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Badrun. Ya, dan Mbak pemateri yang kedua, Mbak Rati, kemudian Pak Fajar atas kehormatan ini untuk menjadi pemateri sini, dan terima kasih banyak Bapak Ibu, adik-adik semua di room Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Terima kasih banyak semua Bapak Ibu. Jadi hari ini saya diberikan kehormatan untuk sharing tentang matematika dan budaya. Nanti Bapak Ibu seperti yang tadi Pak Badrun sampaikan, mungkin saya akan share sedikit tentang penelitian saya dan juga pandangan-pandangan saya tentang matematika dan budaya dan bagaimana dengan etnomatematika. Ya, jadi oh ya ini saya lihat tadi. Oke, Bapak Ibu, saya kira kalau kita di dalam negeri kadang kita tidak sadarin, tapi kalau kita belajar di luar negeri ini rasanya sangat wah bahwa negara kita ini luasnya itu lebih dari hampir 2 juta kilometer persegi. Ini lebih luas dari gabungan antara Austria, Jerman, Belgia, Perancis, dan seterusnya. Sampai bahkan digabung dengan United Kingdom, itu belum seberapa dibandingkan dengan luas Indonesia. Jadi gabungan itu hanya 1,5 juta kilometer. Kalau kita hampir 2 juta kilometer. Ini luar kilometer persegi ini luar biasa Bapak Ibu. Artinya luas sekali daerah di Indonesia. Kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan kekayaan yang lain, misalnya kita memiliki lebih dari 17.000 pulau, terus lebih dari 1.340 suku, kemudian 718 bahasa daerah. Ini mungkin tidak ada negara di muka bumi ini yang sekaya dengan Indonesia. Dan saya kira ini yang membuat kita bangga sebagai seorang yang berkewarganegaraan Indonesia. Dan dari sini Bapak Ibu kita bisa menyadari bahwa dari ratusan ribu pulau, ratusan etnis, bahasa dan tradisi yang unik, kemudian setiap budaya juga itu menyimpan nilai pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi matematika itu Bapak Ibu sebenarnya nanti kita akan sadari bahwa tidak hanya berasal dari barat, tapi juga tumbuh alami dalam aktivitas budaya Nusantara. Sehingga menurut saya ini penting sekali untuk mengaitkan antara matematika dengan budaya agar pembelajaran kita lebih kontekstual, bermakna, dan yang paling penting juga menurut saya adalah menumbuhkan kebanggaan sebagai orang Indonesia. Dan ini yang menjadi hal yang menurut saya penting, yaitu adalah potensi lahirnya banyak penelitian berkaitan dengan matematika dan budaya Nusantara. Bahkan bisa saja muncul teori. Jadi teori-teori yang diinspirasi oleh budaya Indonesia. Mungkin hal yang pertama, mungkin tentang ini Bapak Ibu tentang ketupat. Kalau Bapak Ibu melihat ketupat, pasti ada yang berpikiran bahwa ketupat berkaitan dengan bakso, berkaitan dengan lebaran, mungkin yang lain-lainnya. Tapi bagi kita sebagai orang Indonesia atau orang matematikawan ya, atau yang belajar di pendidikan matematika, ini menjadi potensi. Jadi potensi untuk mendapatkan ide tentang matematika sendiri. Jadi dari ketupat ini not teori. Jadi not teori dari ini ketupat ini kita bisa mendapatkan not polinomial. Ini adalah not Alexander polinomial. Jadi setelah ketupat ini kita cari not diagramnya, maka dan kemudian kita menggunakan Alexander polinomial untuk mencari, maka dapatkanlah rumus seperti ini. Dan saya sudah melihat bahwa ternyata keunikan dari polinomial dari not itu bahkan ada yang belum terdapat di list dari Alexander polinomial atau not polinomial yang sudah ada di referensi yang ada sekarang. Sehingga ini juga akan menjadi sebuah nilai tambah. Jadi saya sementara sudah ada beberapa tulisan saya tentang not polinomial, dan sementara ini saya ajukan ke Scopus untuk bisa diterbitkan tentang beberapa list dari polinomial Alexander polinomial. Jadi ini menjadi inspirasi untuk mendapatkan rumus yang baru. Sekarang saya kira hal yang lain juga akan menjadi inspirasi bagi kita, Bapak Ibu, bahwa bagaimana dengan budaya, tarian tradisional, rumah adat, terus musik, kemudian tradisi-tradisi yang lain,
Ini contohnya di Maluku, karena kemarin saya bawakan ini di Maluku juga. Ini juga akan menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa mendapatkan apa saja yang bisa diteliti di situ. Rumus matematika apa saja yang bisa dapatkan. Dan kaitannya dan budaya dan matematika apa saja yang bisa kita dapatkan untuk bisa diajukan sebagai research, sebagai untuk mendapatkan funding untuk bisa menyelesaikan sebagai syarat untuk bisa menyelesaikan studi. Sekarang Bapak Ibu, saya kira kalau potensi-potensi ini banyak sekali. Potensi penelitian matematika dan budaya. Jadi misalnya tadi sudah disinggung oleh Pak Fajar dan Pak Badrun ya tentang misalnya ada beberapa hal ya, dan kita bisa perkuat dengan penjelasan seperti ini bahwa untuk potensi penelitian matematika dan budaya, kita bisa misalnya saja mengeksplorasi konsep matematika implisit dalam budaya lokal, pola, simetri, bilangan, pengukuran, kalender tradisional. Kemudian bisa melihat transformasi pengetahuan budaya menjadi model matematika formal. Nanti ada contohnya saya bisa berikan. Kemudian integrasi etnomatematik dalam pembelajaran kontekstual. Kemudian pengembangan model matematik berbasis artefak budaya. Misalnya rumah adat, tenun, anyaman, kuliner, kalender adat, dan seterusnya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, ini bisa juga kajian matematika sebagai sistem simbol, struktur, dan logika budaya. Nah, kemudian sementara saya kembangkan adalah ini Bapak Ibu, inovasi media pembelajaran digital berbasis budaya 3D, augmented reality, virtual reality dan artificial intelligence. Kemudian ini juga ada potensi penelitian tentang penguatan literasi numerasi dan identitas budaya secara simultan. Saya melihat ini sudah menjadi banyak mahasiswa kami yang mengambil ini, dan saya membaca juga ada banyak peneliti luar, baik mahasiswa maupun peneliti yang berpengalaman yang mengambil tentang literasi numerasi dan dikaitkan dengan matematika, dikaitkan dengan budaya dan matematika. Kemudian kontribusi pada pelestarian budaya berbasis sains dan teknologi, kemudian pengembangan teori baru. Ini dari ethnomodeling atau mathematical cultural logic atau yang sekarang saya kembangkan not semantic logic. Bapak Ibu, ini ada dua hal yang saya temukan selama mempelajari kaitan antara matematika dan budaya. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah matematika pada budaya dan matematika dalam budaya. Ya. Jadi ini sehingga yang mana di sini menjadi jadi matematika pada budaya itu bisa saja interpretasi kita matematika pada budaya itu. Misalnya saja ada objek budaya, kita interpretasikan itu, oh ada matematika pada budaya. Ya. Jadi misalnya saya rumah adat itu bisa saja dia matematika pada budaya, bisa juga matematika dalam budaya. Jadi matematika dalam budaya adalah matematika etnik sebenarnya. Itu adalah etnomatematika. Misalnya saja zaman dulu waktu membangun rumah-rumah tradisional itu, mereka punya cara mengukur sendiri. Jadi untuk mengukur menggunakan bagian dari badan, misalnya satu jengkal, satu depa dan seterusnya. Itu mereka menggunakan teknik-teknik tradisional, matematika etnik untuk digunakan membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah keseharian mereka, termasuk misalnya saja membangun rumah, ataukah misalnya menakar sesuatu. Itu juga ada banyak matematika etnik yang ada dalam situ. Jadi Bapak Ibu, ada dua hal ini yang saya temukan bahwa tidak semua matematika dan dalam budaya yang bisa dihubungkan dengan dengan matematika dan budaya itu adalah etnomatematika. Jadi jadi kalau ini definisi dari de Ambrosio. Jadi etnomatematika adalah cara-cara khusus yang dikembangkan oleh suatu kelompok budaya dalam aktivitas matematis, termasuk berhitung, mengukur, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan memodelkan fenomena. Ini etnomatematik, artinya matematika etnik, ya. Berarti matematika dalam budaya. Nah, sekarang, kalau ini ada yang menggunakan Alan Bishop, kriteria dari Alan Bishop, 6 aktivitas matematika dasar, untuk mengkategorikan ini sebagai
etnomatematik. Saya terus terang menganggap bahwa ini terlalu lemah untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah etnomatematik karena ini bisa saja interpretasi kita. Jadi ini kalau zaman dulu digunakan ini maka itu dia masuk menjadi etnomatematik. Tapi kalau kita mengaitkan atau dalam tanda kutip sebenarnya mencocok-cocokkan gitu, maka itu belum tentu bisa dikategorikan sebagai etnomatematika. Ya, sehingga ini Bapak Ibu, jadi apakah semua fenomena atau objek budaya dapat dikaitkan dengan matematika adalah etnomatematika? Ya tadi jawabannya bahwa bukan, belum tentu seperti itu. Ya, jadi oh ya, next. Ya, jadi Bapak Ibu, ini hasil kajian saya tentang ada 3 unsur minimal. Kalau dari saya mengikuti juga penelitian dari Alagui ya, salah satu peneliti dari Australia yang meneliti kalau tidak salah tentang sistem apa di sawah gitu ya, atau di kebun, penyusunan di kebun atau di ladang gitu. Jadi kalau Alagui itu termasuk ketat. Jadi saya simpulkan ada 3 hal unsur yang kita bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah etnomatematika. Yang pertama ada objek budaya yang nyata. Terus yang kedua terhadap konsep matematis yang bisa diidentifikasi. Terus ada cara pewarisan dalam konteks sosial budaya. Jadi Bapak Ibu misalnya saya tadi tentang misalnya yang masih dipelihara itu contohnya di daerah ini yang pernah didatangi oleh mahasiswa dan kami juga itu di daerah Bulukumba, pembuatan kapal pinisi. Pembuatan kapal pinisi itu masih menggunakan prinsip-prinsip yang turun-temurun dari nenek moyang pembuat kapal Bugis atau kapal pinisi tersebut. Dan ini diwariskan terus turun-temurun. Di situ ada cara mengukurnya. Jadi ada pengukuran di situ, ada matematika etniknya di situ. Dan itu diwariskan. Dan tentu saja ada objeknya seperti itu. Jadi ini adalah menurut saya ada 3 unsur minimal yang untuk bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah etnomatematika. Kalau tidak memenuhi 3 ini, menurut saya itu cocoknya hanya kita mengatakan bahwa hanya matematika dalam kaitannya dengan budaya. Misalnya saya menginterpretasi etnomodeling itu pun sebenarnya menginterpretasi misalnya fenomena budaya, kemudian untuk diinterpretasikan ke matematika seperti itu. Dan ini banyak. Termasuk ada beberapa artikel saya yang berkaitan dengan pemodelan matematika untuk penentuan hari baik di daerah Bugis. Ya, ini hanya untuk menampilkan bahwa ini semua bisa menjadi objek budaya untuk bisa dikaitkan dengan matematika. Ini adalah salah satu terapan karena saya adalah terapan proyek matematika terapan. Ini adalah salah satu tulisan saya tentang projektif geometri pada rumah adat. Jadi saya sebut sebagai house theory dan ini sudah terbit di Scopus Q2. Scopus Q2. Ya, jadi saya sebut sebagai house theory. Jadi ini house theory dilatar belakangi dengan model-model bentuk rumah dan seterusnya. Jadi saya mungkin ada pertanyaan begini bahwa apakah rumah tradisional itu bisa dikategorikan sebagai etnomatematik atau tidak. Nah, sekarang ada satu hal yang diturunkan dalam bentuk rumah tradisional. Dalam rumah tradisional yaitu bentuknya. Jadi bentuknya itu diturunkan terus-menerus. Jadi bentuknya itu seperti kita di geometri. Jadi bentuknya itu turun-temurun dan seterusnya. Ada objeknya, terus ada matematika itu objek geometris, terus bentuknya itu turun-temurun. Jadi kalau Bapak Ibu jalan di suatu tempat, misalnya saya daerah Kajang, itu daerah Kajang zaman dulu nenek moyang itu rumahnya seperti itu. Modelnya seperti itu. Dan cara membuatnya juga ada seperti itu. Jadi model rumah adat itu bisa saja kita kategorikan sebagai salah satu bentuk dari etnomatematik, salah satu dari contoh etnomatematik menurut definisi yang tadi saya berikan. Jadi kalau yang projektif geometri ini, kalau geometri biasa, Bapak Ibu saya kira tidak akan. Jadi dia itu non Euclidean sebenarnya. Jadi
ini bisa berubah ditransformasikan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini adalah definisi-definisi yang saya berikan. Jadi ini adalah rumah adatnya yang saya kemudian definisikan menjadi house diagram seperti ini. Ya. Jadi ini adalah projective congruent. Jadi dia ini adalah dua buah objek geometri yang projective congruent. Ya, selanjutnya saya kira ini saya hanya mendefinisikan sampai 3 finishing points. Jadi kalau dari titik depan itu 1 finishing point, 2 finishing point, dan 3 dari finishing point. Kemudian saya kategorikan. Jadi ini teori baru untuk mengkategorikan sebenarnya rumah-rumah tradisional. Jadi di daerah Timur Tengah itu ada rumah tradisional bentuk kotak-kotak saja. Bentuk kotak-kotak. Terus ini ada di daerah NTT kalau tidak salah ya, Umalenge. Terus ini juga ada di Batak Toba ya. Saya kategorikan sebagai Simple House 3. Kemudian ada juga ini di Bola Soba. Kemudian ada masih Batak Toba, ini Simple House 5 dan seterusnya. Ini ada Joglo House ya. Ini saya kategorikan seperti ini. Kemudian di sini hanya sampai pada Simple House 7. Itu di Honai, salah ini terbalik. Jadi rumah adat Honai. Oke, kemudian saya mendefinisikan tentang projective coordinate. Jadi projective coordinate ini saya definisikan 3, yaitu dari 1 finishing point, 2 finishing point, sampai pada 3 finishing point. Ya, jadi saya mendefinisikan seperti ini untuk building number-nya tadi itu. Jadi untuk setiap bangunan-bangunan adat itu saya urutkan sehingga nanti dia mempunyai nomor-nomor tersendiri. Building number. Jadi misalnya saja ini building number-nya itu 1, jadi saya menggunakan kayak topik ini 1. Jadi 1 ini adalah dari 1 finishing point, 1 dia bagian akhir ini adalah indeksnya. Nah, jadi ini baru 1 yang saya kategorikan. Jadi kalau misalnya ini 1 indeksnya ini yang awal ini, yang ini adalah view-nya, perspektifnya. Jadi misalnya ini 1, 2 itu artinya dari 2 finishing point. Ini 3 artinya dari 3 titik hilang atau 3 finishing point. Jadi ini adalah kategori-kategorinya. Ada sampai 7 yang saya buat. Dan ini jadi projective koordinat seperti ini. Jadi ke depannya Bapak Ibu, saya rencananya adalah bagaimana projective koordinat ini kita buatkan software. Nanti software itu setiap kita masukkan projective bilangan building number dan projective coordinate, maka nanti masuk ke software itu, nanti tinggal kita hubungkan dengan printer. Jadi sekarang itu ada namanya house print, maksudnya printer untuk printer besar untuk membangun rumah. Jadi itu nanti jadi kita misalnya masukkan koordinatnya, maka dia masuk koordinat itu, kemudian nanti akan dia membangun rumah seperti itu. Jadi itu cita-cita ke depannya untuk aplikasinya. Itu menggunakan printer 3D yang sekarang sudah ada yang banyak ya, terutama saya kira Mbak Rati sudah tahu karena banyak contoh sekarang ini di Amerika dan di Eropa. Nah, selanjutnya adalah node teori berkaitan dengan ini matematika, lebih banyak pada matematika terapannya. Jadi ini mengkaji tentang node ya. Jadi zaman dulu itu mereka coba membuat diagram dari molekul atom itu atom-atom itu dengan membuat seperti ini. Tapi walaupun akhirnya salah ya. Tapi dari situ juga histori dari node teori ini. Dan kalau node teori ini kan sebenarnya ada banyak fenomenanya bisa dilihat dari DNA. Ini DNA node ini. Terus banyak yang lainnya juga yang bisa dilihat. Misalnya saja ada banyak lukisan-lukisan yang bisa dianalisis atau dikategorikan sebagai sebuah node. Ya, seperti ini. Jadi kalau ini yang sebelah kiri ini itu bukan node, dia hanya string saja biasa, jadi kayak tali biasa.
Kalau dihubungkan antara ujungnya, kedua ujungnya, maka baru disebut sebagai not. Ya, seperti ini. Ini adalah definisinya. Kemudian, ya, jadi ini ada beberapa not. Ya, ini adalah sebelah kiri ini adalah gambarnya, terus sebelah kanan ini diagramnya. Jadi kalau ini polinomialnya sama dengan 1. Ini contoh not polinomial, ini khususnya untuk Alexander polinomial. Jadi kalau lingkaran gini berarti dia terhubung gini 1. Kalau ini sebelah kanan, ini rumusnya setelah dicari seperti ini, di bawah rumusnya seperti ini. Jadi ciri-cirinya, ya, ini ada, ya sebenarnya ada kesalahan sedikit bahwa ini salah, ini bagian ujungnya tidak ada. Jadi ciri-ciri dari not polinomial Alexander polinomial itu kalau dia simetri koefisiennya. Jadi misalnya di sini T pangkat minus 1, dia akan simetri ke T pangkat minus 5. Ini salah, ada kesalahan ketik. Terus ini 3 T pangkat minus 2, dia akan simetri ke sini sama koefisiennya. Jadi 3 koefisiennya T pangkat minus 2, T pangkat minus 4 di tengah. Ini kalau diambil apa namanya, dikeluarkan T pangkat minus 3, maka dia akan simetri antara inversnya seperti itu. Ya, jadi ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan not teori dan matematika, ya. Tadi sebenarnya tidak tepat tadi di situ istilahnya, harusnya di situ adalah not teori dan budaya, not teori dan budaya. Ini contohnya ada di budaya kami, budaya Bugis. Jadi Betpa Putih. Jadi Betpa Putih ini dia bentuknya seperti dia terhubung seperti itu, adalah not. Ini bisa dianalisis. Jadi kalau dianalisis maka ini diagramnya seperti ini Bapak Ibu, maka dapatnya akan dia nanti Alexander polinomialnya seperti ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau Alexander polinomial dia pasti antara inversnya itu dia akan koefisien yang sama. Misalnya sini 1, T pangkat 1 dengan T pangkat minus 1 sama-sama koefisiennya adalah 1, dan di sini 1, dan tengahnya dia minus 1, artinya dia adalah simetri. Ini yang kedua, model kedua Alexander polinomial, Conway polinomial, ini juga not polinomial, rumusnya seperti ini, 1 tambah Z pangkat 2 untuk yang yang Betpa Putih diagram seperti ini. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kalau, oh ya, Bapak Ibu, jadi untuk menganalisis ini kami mengasumsikan bahwa kedua ujung ini terhubung. Kenapa? Karena untuk membuat supaya tidak keluar berasnya itu pada saat dimasak, itu harus betul-betul melengket itu. Jadi kita asumsikan bahwa ini terhubung sehingga itu bisa dianalisis dari sisi not teori. Jadi kami analisis ini dan hasilnya seperti ini di atas. Jadi seperti yang dilihat bahwa misalnya saja ini untuk ketupat ini, maka ketupat ini sama-sama koefisien T pangkat 3 dengan T pangkat minus 3, itu koefisiennya adalah sama-sama minus 1. T pangkat 2 dengan T pangkat minus 2 sama-sama 7. Ya, ini ada, oh ya, tapi ini di sini tidak simetri tengahnya, ya, seperti itu. Selanjutnya, oh ini ketupat Nabi yang tadi. Selanjutnya, ini caranya kami melakukan ini. Jadi ini dilonggarkan seperti ini, nanti dibuat untuk diagramnya. Nanti diagramnya ini nanti kami buat matriksnya. Nanti matriksnya kami olah dengan menggunakan MATLAB. Ya, ini saya kira ada banyak contoh-contoh, misalnya saja dari tanpa kasoro, jadi pemukul bantal gitu, pemukul kasur. Jadi ini juga ternyata berbentuk, bisa dianalisis persamaannya dengan menggunakan not teori seperti itu. Jadi ini hasilnya. Jadi ini hasilnya Bapak Ibu. Ini kami analisis seperti itu. Nah, ini misalnya saja juga contoh lain, misalnya ada ukiran kuburan, ya, kuburan Raja Hadad di Mandar, ya, di Majene ini, itu juga dia ukir dan membentuk not. Ya, not diagram seperti ini, not diagramnya.
Ya. Nah, ini cara kami menafsirkan dengan menggunakan aturan dari Alexander polinomial, kemudian mendapatkan dari matriksnya ini. Ya, dapat nanti dari Alexander polinomialnya. Ya, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa budaya pun itu sebenarnya bisa menginspirasi teori-teori baru. Jadi ini adalah teori yang baru saya idekan, dan waktu publikasi pertama itu mendapatkan antusiasme yang bagus. Kenapa? Beberapa peneliti dari luar negeri itu protes saya. Jadi mereka mengirimkan ke saya kritikan terhadap teori ini. Tapi saya dari kritikan itu kemudian saya berusaha untuk membangun kembali kira-kira di mana letak kekurangan-kekurangan dari teori yang saya ajukan. Karena teori itu untuk betul-betul bisa diterima secara luas kan harus diuji terus, kemudian dipelajari dan diuji dan diberikan kritikan terhadap teori ini. Jadi saya mendapatkan teori ini, mendapatkan inspirasi dari termasuk bahasa-bahasa tradisional dari Bugis seperti itu ya. Dan ini dari teori tentang ring composition ya, ring composition. Jadi artinya ring composition itu jadi bagian awal itu dia mempunyai kemiripan dengan atau kesamaan dengan bagian akhir. Misalnya saja ini pakai bahasa Bugis Bapak Ibu ya. Nareko motorusi nafsumu, jika kamu mengikuti hawa nafsumu, pada itu motonangi lopis seboe. Sama saja dengan kamu menaiki kapal yang rusak, kapal yang bocor. Nah, sabaya tu lope mas seboe, demo seding maka solang. Karena kapal yang bocor itu, bocornya mungkin kecil-kecil, tanpa Anda sadari itu akan merusak. Pelan-pelan dia akan tenggelam. Neyaro mayro nasolangi enar itu tau tiwiye nafser itu. Jadi yang akan rusak itu adalah orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kata kuncinya di awal itu adalah nafsu. Kemudian di bagian akhir itu adalah berkaitan dengan nafsu. Jadi mengikuti nafsu dan kehancurannya karena mengikuti nafsu. Di tengahnya itu berkaitan dengan kapal yang bocor seperti kapal yang rusak. Jadi B dengan B absen itu temanya sama ya. Saya sebut sebagai note point-nya sama. A dengan absen itu juga note point-nya sama. Jadi ini adalah salah satu kami sebut sebagai ring composition, dan ini masuk dalam not semantic logic. Jadi maaf ini tidak sampai jadi tadi sekira itu pengantar saya tadi, ternyata saya lupa untuk masukkan banyak hal tentang not semantik. Jadi not semantic logic ini juga banyak ditemukan kajian-kajian di literatur kuno. Jadi bagaimana orang itu zaman dulu menyusun logika-logika, dan ini saya salah satu aplikasinya nanti adalah bagaimana kita kalau misalnya memasukkan fungsi di artificial intelligence. Jadi artificial intelligence nanti itu kalau diperintahkan menggunakan not semantic logic, maka dia akan menyusun misalnya menggunakan ring composition misalnya, atau dia akan menyusun dengan menggunakan paralelisasi yang lainnya dan seterusnya. Dan ini sudah ada matriks-matriks yang sudah saya buat. Ini tinggal ini dengan pertanyaan Mas Badrun ya. Tidak Bapak, nanti pertanyaan di akhir setelah Ibu Ratih presentasi. Oke, baik ya, baik. Jadi ini untuk ring not semantic logic. Jadi nanti mungkin saya sebentar perlihatkan lagi yang lain. Kemudian masuk pada bagian akhir ini. Jadi Bapak Ibu, kalau berkaitan dengan riset unggulan yang dapat dikembangkan berkaitan dengan matematika dan budaya, ini jadi matematika pada arsitektur rumah adat. Kemudian matematika dalam kalender dan sistem penentuan waktu tradisional. Kemudian pola matematika pada tenun, ukiran, dan anyaman. Kemudian analisis struktur simbol budaya, integrasi AI dalam analisis artefak budaya. Ya.
digitalisasi budaya berbasis model matematis dan visual 3D. Ya, penelitian saya sekarang yang sementara memasukkan laporan itu berkaitan dengan matematika dan rumah adat. Jadi Bapak Ibu mungkin saya mau share. Jadi saya bekerja sama dengan Taman Budaya Benteng Sombopu di dalam Taman Budaya Sembeong seperti di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi ada banyak-banyak rumah-rumah budaya di dalam situ. Saya stop share dulu. Saya mau perlihatkan Bapak Ibu apa yang kami sudah lakukan. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi um, kami kemarin mengajukan usulan di Pak Bima dan alhamdulillah lolos tahun kemarin, tahun ini maksudnya, dan pelaporan akhir Desember ini dan sudah masuk. Ini berkaitan dengan platform rumah adat di seluruh Nusantara. Jadi platform ini kita bisa ini baru prototipe, jadi kita bisa ke beberapa pulau dan kita bisa melihat rumah-rumah adat apa saja yang ada di pulau tersebut. Jadi tinggal kita klik dan akan masuk ke rumah-rumah yang ada di pulau yang dimaksud. Tapi ini karena baru prototipe sehingga ini belum semua rumah adatnya tersedia. Dan misalnya saya rumah adat Toraja ini ada ya, ini misalnya dia langsung terhubung dengan video yang telah kami ambil misalnya seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi di menu-menunya nanti akan terhubung dengan informasi rumah adat model 3D dan projektif koordinatnya. Terus jadi yang ini ada menu-menunya. Jadi menunya itu ada jelajah pulau, jelajah suku. Jadi suku-suku nanti itu juga akan kelihatan rumah-rumah adatnya. Misalnya saya suku Bugis, ada 2 rumah adat yang kami siapkan di sini karena ini baru prototipe. Kemudian jelajah rumah adat artinya kita bisa hanya mengklik bagian-bagian rumah adat yang akan dilihat. Jadi tinggal diklik saya nanti. Misalnya saja di rumah adat misalnya Balalompoa misalnya. Balalompoa itu bisa kita langsung ke rumah adat Balalompoa ataukah di Bola Soba misalnya. Ini bisa langsung masuk di Bola Soba, di turnya dan seterusnya, projektif koordinatnya dan seterusnya. Kemudian kami juga sudah bekerja sama dengan museum. Jadi nanti ini sudah sementara dipakai oleh museum. Jadi di museum ini ada banyak rumah-rumah adat yang sudah kami masukkan. Jadi misalnya saya ini, Bapak Ibu, ini adalah rumah adat dan mereka bisa pakai ini. Dan kemarin kami sudah ketemu dengan pihak mitra Benteng Sombopu, mereka sangat senang untuk menggunakan kita punya karena mereka itu tidak punya website yang menampilkan rumah-rumah adat seperti ini. Jadi dari sini bisa langsung diklik rumah-rumah adat saja apa saja yang bisa dilihat. Jadi salah satu keunggulan dari ini Bapak Ibu, kita bisa virtual tour misalnya saja masuk rumah adat Bugis, terus kita bisa putar seperti ini. Jadi ini yang buat ini adalah mahasiswa Bapak Ibu. Jadi kami gunakan ini juga sebagai pembelajaran. Jadi kita bisa masuk ke dalam sana, di bawah rumah misalnya gini, ke atas, ya, ke bawah sana bisa, belakang, ya seperti itu. Ya, jadi kita bisa keliling-keliling seperti ini. Jadi seakan-akan kita tur sebenarnya. Jadi bisa juga kembali naik dan naik ke atas misalnya. Ini bisa naik ke atas, bisa diputar, ya. Dan bahkan bisa masuk ke dalam rumahnya, bahkan bisa masuk ke dalam rumah. Jadi sehingga kita bisa
melihat rumah-rumah adat yang ini rumah adatnya kosong ini. Ya, seperti itu. Ya, terus bahkan sudah siapkan juga misalnya saja konsep matematika apa yang ada di situ, geometri proyektifnya, kemudian model 3D-nya juga masih sudah membuat yang model 3D. Ini ya, ini jadi ini bisa diputar. Jadi nanti nih Bapak Ibu, jadi kalau misalnya ada yang ingin print ini ya, memprint untuk model 3D bisa mereka lakukan. Karena ini sudah jadi modelnya, tinggal di print saja. Kemudian ada juga mereka juga kita juga sudah menyiapkan drone video drone-nya. Jadi kita bisa lihat misalnya drone ini, tapi ini tidak sehubungkan dulu dengan YouTube. Jadi hanya apa namanya kami simpan di software yang sudah kami siapkan memang. Nah, kami mengambil ini dengan menggunakan drone. Ya. Ya, Far, waktu kurang 5 menit. Oke, baik. Ya. Dan ini salah satu kemarin hal yang disampaikan oleh pengelola bahwa hal yang kami buat itu sangat membantu mereka untuk bisa memberikan saran ke pemilik-pemilik rumah adat untuk bisa diperbaiki. Dan sekira dengan ini ada perhatian-perhatian dari pemilik rumah adat itu untuk bisa kembali mengalokasikan dana untuk memperbaiki rumah-rumah adat itu. Dan kalau di Benteng Semboko ini itu menjadi langganan bagi mahasiswa kami untuk ditempati tempat pertemuan dan seterusnya. Saya kira itu Mas Badrun, ya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak atau terlalu panjang misalnya seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Badrun. Ya, terima kasih Bapak Jafar. Wah, banyak ilmu baru ini buat saya juga ini dan menarik sekali untuk belajar apa namanya menghubungkan antara tradisi dari nenek moyang kita dengan matematika. Oke, kita langsung lanjutkan saja ke narasumber kedua kita yaitu Ibu Rati. Kurang lebih selama 35 menit ke depan. Silakan untuk Bu Rati menyampaikan insight baru buat kita seputar pendidikan budaya dalam matematika. Silakan Bu Rati. Baik, terima kasih Mas Badron. Sebentar saya share screen dulu. Oke, layar udah terlihat ya Mas ya? Kemudian nanti kalau misalnya suara saya ada terpotong atau putus-putus, mohon dikabarkan karena lagi di rumah, khawatir sinyalnya. Baik, terima kasih banyak teman-teman semua. Menarik sekali materi dari Pak Jafar. Dan kebetulan Pak Jafar fokus dengan data matematika dan sekarang saya akan bawa perspektif yang lain gitu. Gimana sih kalau membawa budaya dalam matematika, tapi kita bukan menggunakan framework dari etnomathematics gitu kan. Jadi siapa tahu bisa jadi alternatif lain gitu ya untuk teman-teman. Nah, kalau Pak Jafar tadi risetnya udah well established, sudah banyak produknya. Kalau saya karena masih student gitu ya, masih sedang ongoing studinya. Jadi teman-teman ini adalah ongoing project. Mudah-mudahan bisa apa ya memantik ide-ide baru gitu. Karena ini kan masih dalam tahap pengembangan. Jadi mungkin teman-teman yang lagi mau skripsian, mau tesisan gitu, atau bahkan teman-teman dosen dan guru yang mau mulai penelitian baru untuk classroom action research atau ya hibah-hibahnya gitu mungkin jadi relate gitu karena ini starting point-nya dari mana gitu. Nah, saya membawakan saya hari ini akan membahas tentang riset saya di program PhD itu tentang Grid Geometry Resources in Dancing. Itu adalah Dancing Geometry Project gitu. Jadi gimana sih kalau kita grounding mathematics di cultural practice?
Oke. Jadi saya akan mulai dengan positionality, siapa saya dan bagaimana saya datang di bidang ini gitu. Bagaimana saya terlibat dalam bidang ini. Jadi di layar ini ada dua foto, dua-duanya adalah saya. Yang kiri itu saya ketika berusia 5 tahun dan yang kanan itu saya 10 hari yang lalu. Jadi sebelum kembali ke Bali saya sempat pentas dulu gitu. Jadi saya menari sejak usia 5 tahun dan sampai sekarang masih terus menari. Saya menekuni tari tradisional Bali. Dan di dalam perjalanannya juga belajar beberapa jenis tari lain gitu. Cuman yang saya tekuni secara konsisten dan mendalam gitu ya, itu tari tradisional Bali. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oh riset Rati itu PhD-nya apa sih, matematika atau menari gitu. Banyak pertanyaan karena saya sering share kegiatan saya itu either saya lagi seminar tentang ya riset saya atau saya menari gitu, saya pentas. Nah, kebetulan saya memang konteks yang saya jadikan bahan penelitian saya yaitu mendesain matematika dari budaya itu adalah tradisi tari yang saya tekuni sebagai anggota komunitas itu sendiri gitu. Saya belajar dengan menjadi anggota community tersebut. Saya menari, saya belajar philosophical value di balik gerakan, di balik tarian itu gitu ya. Kemudian saya juga mengobservasi bagaimana tari itu diajarkan dan juga bagaimana dia itu dibelajar ya, bagaimana orang belajar dan mengajar tari gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana bisa sampai pada ide matematika dan tari gitu, saya sih bilangnya, wah gimana ya, ini adalah ongoing project yang saya sudah mulai dari sejak saya kecil gitu dan it takes years of study dan ini akan dan bahkan sampai hari ini saya merasa bahwa masih sangat banyak yang saya masih ingin explore. Jadi risetnya akan terus berlanjut gitu di kemudian hari. Nah, uh, kalau misalnya teman-teman tidak familiar dengan tari tradisional Bali, saya akan memberikan beberapa gambaran gitu bagaimana sih tari Bali itu berkembang di masyarakat. Jadi bagi masyarakat Bali, menari itu lebih dari sekedar ekspresi artistik. Jadi bukan hanya pentas gitu, bukan hanya tentang entertainment, tapi juga merupakan bagian dari social life dan juga ceremonial spiritual life. Nah, bagaimana anak belajar menari itu biasanya dari kecil itu dengan melihat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman familiar dengan social cultural learning di papernya Paradise dan Rogoff itu paper yang saya cite di bagian bawah itu ada yang namanya learning by observing and pitching in. Jadi dia mulai itu dengan nonton dulu, terus nanti kalau ada perlu tokoh figuran gitu ya dalam tarian itu biasanya anak diajak. Lama-lama dia semakin involved dengan kompleksitas gerakan atau kompleksitas kebutuhan tari yang semakin meningkat sampai akhirnya dia belajar basic-basic tarinya, kemudian jadilah semakin advance gitu. Kemudian tujuan dari berlatih menari itu sendiri adalah untuk menjadi anggota dari komunitas, anggota dari member itu sendiri gitu. Jadi supaya dia ketika masuk ke dalam masyarakat dia punya perannya gitu. Dia tahu bagaimana tarian itu bisa diajarkan untuk generasi selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran atau tertarik dengan isu ini bisa cek di Situated Learning dari Lev and Wenger. Dan kemudian belajar menari itu tidak hanya belajar gerakannya, tapi juga belajar sejarahnya dan belajar bagaimana tradisinya gitu, bagaimana biasanya misalnya tari itu dipentaskan, bagaimana biasanya tari itu diturunkan secara turun-temurun gitu. Nah, instruksinya sendiri, pelajarannya sendiri untuk menari itu biasanya tidak mengikuti kurikulum yang fix, tapi kurikulumnya biasanya responsif, jadi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, jadi kayak kebutuhan badan, jadi kemampuan tubuh itu untuk ikut gitu. Jadi kalau misalnya orang belajar menari mulai dari usia muda, usia anak-anak, dengan ketika dia belajar menari di usia dewasa itu kan beda ya, affordance atau kemampuan tubuhnya untuk bergerak. Nah itu biasanya akan disesuaikan dengan dia mampunya seberapa, seperti itu. Kemudian biasanya pelajaran menari akan dimulai dengan basic postur, postur-postur yang dasar, kemudian nanti akan dikenalkan dengan vocabulary untuk koreografinya. Nanti beberapa dari itu akan ada juga di slide hari ini.
Nah, jadi setelah bertahun-tahun menari gitu ya dan terlibatlah dalam komunitas menari baik itu menari melakoni tari itu sendiri atau mengobservasi orang belajar dan mengajar menari, pada akhirnya saya itu merasakan dua dunia gitu. Jadi dunia matematika dan dunia tari itu seperti dia intertwine atau saling terjalin gitu. Walaupun misalnya dari permukaan itu kelihatannya tidak terkait, tapi bagi saya itu koneksinya itu ya secara natural itu flowing gitu. Jadi kayak ya dia natural aja terkoneksi. Saya tidak perlu mengganti sudut pandang, misalnya mengganti topi saya, ini topi penari nih. Jadi saya sekarang berpikir menari. Kemudian nanti kalau saya masuk kelas matematika, saya switch hat gitu, jadi pakai topi matematika gitu. Nah, saya tidak merasa begitu. Saya merasa ya saya ketika menari, saya melihat matematika, ketika saya bermatematika, saya melihat tarian itu. Nah, itulah yang kemudian membawa saya pada studi ini. Secara umum gitu ya, mudahnya gitu saya sering bilang dancing geometry. Tapi ketika saya kenalkan riset saya atau orang baru dengar gitu ya, dancing geometry ya, ada geometri menari gitu ya. Terus kemudian ada beberapa stereotype yang kemudian muncul sebagai akibat dari bagaimana biasanya matematika dan budaya itu saling terkait atau biasanya direpresentasikan gitu di masyarakat. Jadi beberapa stereotip yang saya dengar adalah, oh jadi muridnya nari-nari dulu ya sebelum belajar matematika, atau joget-joget dulu ya supaya senang sebelum belajar matematika. Uh, no, saya tidak melakukan itu. Dia ya belajar matematika sambil menari, tapi bukan nari dulu terus happy-happy, terus tiba-tiba nanti belajar matematikanya ya lagi seperti biasa di drill gitu ya, atau tradisional metode lainnya yang memfokuskan pada memorizing kayak gitu misalnya. Bukan yang seperti itu. Terus ada juga yang bilang, oh kamu suruh ini ya student untuk ngitung ya waktu dia menari gitu. Jadi sambil nari dia ngitung-ngitung. Well, ya boleh aja kalau ada yang begitu, tapi bukan, penelitian saya bukan seperti itu. Tapi apapun bentuknya, kecenderungan stereotip yang saya dengar adalah masyarakat itu berpikir ketika kita punya matematika dan tari, itu matematikanya diajarin dulu secara terpisah, seperti biasa gitu, nothing to do with the culture atau tarian itu sendiri. Kemudian nanti konteks dance itu datang sebagai konteks yang seperti soal cerita gitu, bukan konteks yang untuk initiating kayak contextual learning gitu, bukan. Tapi dia datang hanya sebagai soal cerita gitu. Jadi nanti dia belajar matematika dulu, terus nanti tiba-tiba ada soal yang terkait dengan tarian gitu. Akhirnya memang itu mengarah pada koneksi superficial dari budaya di kelas matematika. Uh, jadi contohnya misalnya nih kalau di Australia orang ngitung kanguru. Nanti kalau dibawa ke Indonesia itu kangurunya diganti jadi komodo gitu. Jadi pindah lokasi, ganti nama aja gitu. Atau kalau misalnya dari kelapa sawit diganti jadi pohon pinus gitu. Jadi tergantung lokasi. Jadi tidak ada yang secara prinsipal culture itu dalam konteks ini misalnya tari itu menjadi bagian yang fundamental dari kegiatan belajar. Biasanya culture itu dianggap sebagai nuance aja, jadi kayak ngasih kesan aja bahwa ini itu terkait loh sama kehidupan sehari-hari kita. Ini culture-nya ini tuh ini loh kayak bisa dipakai untuk belajar matematika, tapi cara belajar matematikanya sendiri itu ya gitu-gitu aja gitu. Jadi tidak ada hal baru yang diperkenalkan di sana. Nah, jadi ini ada anekdot. Jadi ada salah satu orang, salah satu teman gitu ya, yang pernah share tentang pengalamannya nih ketika ingin memperkenalkan budaya dalam hal ini konteks formasi tari ke dalam maaf cerita matematika gitu untuk pelajaran matematika. Nah, jadi dia awalnya mau mengajukan sesuatu kayak misalnya konteks formasi mana? Mohon maaf lagi batuk-batuk. Nah, jadi kalau misalnya di formasi tari itu misalnya pertama di konteks flash mob tarian ya. Jadi pertama ada dua orang penari yang masuk, kemudian berikutnya ada empat lain yang masuk, jadi ada enam di depan, terus ada enam lagi yang masuk. Jadi pada akhirnya ada
12 penari gitu kan. Nah, jadi dia mau membawa konteks flash mob formasi tari untuk memperkenalkan pola bilangan. Nah, ini adalah tema penelitiannya dia yang sudah pernah dia lakukan dan uji coba di SD di Indonesia. Pada saat itu memang penelitiannya sudah berhasil menunjukkan bahwa anak kelas 5 SD memang bisa belajar ini gitu dalam konteks ini juga pola bilangan walaupun membuat generalisasi gitu kan. Nah, kemudian diajukan itu untuk konteks buku cerita. Nah, bahkan dia mengajukan juga gimana kalau biar makin seru itu warnanya dibagi dua. Jadi ada merah putih gitu. Jadi di dalam pola bilangan rectangle itu ada pola bilangan triangular number. Jadi ya, kemudian dari editor bukunya bilang, wah ini tulisannya bagus ya, gitu kan. Teman saya dibilang tulisannya bagus ya, flow-nya bagus untuk anak-anak karena targetnya adalah usia-usia sekolah dasar gitu. Tapi kemudian editor bukunya bilang, tapi materinya terlalu sulit gitu. Sulit sih, ngapain sih ngajarin sesuatu yang baru gitu. Ngapain sih ngajarin pola bilangan gitu. Kan itu siswanya belum belajar gitu. Walaupun teman saya bilang loh, tapi saya sudah pernah riset ini untuk kelas 5 SD berhasil kok dan di Indonesia gitu kan. Dia bilang itu susah gitu. Kenapa kita nggak ini aja kalau memang mau buat tentang free, kita list aja nama-nama bangun datar yang ada di pakaian tari. Misalnya nih, ini kalau misalnya di pakaian tari ini kan ada bentuk-bentuk nih, misalnya belah ketupat, ada segitiga, ada persegi, ya udah itu aja list ke siswa gitu. Dan waktu itu teman saya bilang, ya jangan gitu dong, itu kalau pelajaran melis nama-nama bangun kan itu pelajaran matematika kelas awal ya, kalau hanya nama bangunnya, kalau sifat bangunnya ya lain lagi gitu. Kalau hanya mau list nama bangunnya, sebaiknya ya kalau bukunya untuk anak kelas 1, 2, 3 nggak apa-apa, tapi ini kan bukunya untuk jenjang yang kelas 4, 5, 6 gitu. Akhirnya terjadi perdebatan. Kenapa? Karena dari pihak editorial berpikir bahwa matematika itu harus dibelajarkan seperti apa matematika itu diajarin dulu, baru nanti budayanya gitu. Jangan mengajarkan hal barulah dengan budaya itu. Jadi mungkin teman-teman juga familiar dengan kejadian-kejadian seperti ini di lapangan yang kita padahal berusaha gitu ya. Gimana sih kita uh, situating mathematics learning itu di budaya, tapi dia itu menjadi bagian yang penting dari inquiry pengetahuan dan konstruksi pengetahuan baru. Jadi bukan hanya sebagai soal cerita setelah matematika itu dibelajarkan, apalagi yang koneksi-koneksi yang superficial. Jadi kayak misalnya tadi cuma ganti lokasi, ganti nama, kayak gitu kan sayang ya budaya kita jadi seperti tersia-siakan gitu. Nah, dari situ saya berkenalan dengan framework embodied cognition. Apa itu embodied cognition? Itu kalau misalnya sekarang kita akan mulai dari pertanyaan di mana sih sebenarnya berpikir itu terjadi gitu. Kapan di mana sih kita berpikir? Nah, kalau dari teori-teori kognitif lama itu ada yang disebut dengan mind body dualism. Jadi semua proses mental itu terjadi di otak dan tidak terkait dengan badan kita. Jadi kita pokoknya belajar di otak, kayak badan kita mau ngapain dia terserah. Jadi kalau misalnya belajar matematika itu dianggap sebagai aktivitas otak. Jadi yang dia lakukan pokoknya otaknya aja, badannya nggak terkait sama sekali dengan learning itu sendiri. Kemudian di dualism ini, di mind body dualism ini, orang-orang percaya bahwa simbol itu amodal. Jadi representasi itu sama sekali tidak terkait dengan experience fisikal kita di dunia. Jadi contohnya kalau misalnya uh, simbol angka 3 gitu ya, ya udah itu terserah. Jadi angka simbol 3, jadi bilangan 3 itu misalnya terserah kayak gimana physical experience kita dengan itu nggak ada kaitannya gitu. Apalagi dia simbol itu sudah ada tanpa kita perlu harus memahami gitu. Kenapa simbolnya ada seperti itu? Akan beda dengan kalau misalnya kita mensimbolkan apel misalnya, terus kita bilangnya oh apel dia bulat gitu ya, dia warnanya merah. Nah, jadi ada informasi-informasi sensori yang berasal dari experience kita dengan dunia gitu yang mempengaruhi bagaimana kita merepresentasi simbol. Nah, berdasarkan pandangan dualism ini, informasi di lingkungan itu selalu tidak lengkap sehingga otak kita ini harus selalu mengisi gap-gap atau ruang-ruang yang kosong-kosong tadi. Jadi
informasi. Jadi kayak misalnya kita tuh harus membayangkan sesuatu dulu, kita harus mengabstrakkan sesuatu dulu untuk memahami apa yang terjadi di dunia gitu. Karena informasi yang ada di lingkungan itu nggak lengkap. Nah, contohnya nih, yang paling sering nih dan juga mungkin sering ada di ini ya di soal-soal tipe soal matematika atau fisika yang waktu kita zaman sekolah dulu. Contohnya apa sih yang kita bayangkan atau di soal-soal matematika dan fisika yang biasanya muncul ketika ada soal tentang bagaimana bola baseball itu ditangkap gitu. Jadi mungkin teman-teman familiar ya, biasanya contoh-contoh pertanyaannya pada pada kecepatan berapa bolanya ditangkap, pada jarak berapa bolanya ditangkap kayak gitu. Bagaimana lintasan yang terbentuk dan segala macam, bagaimana pemodelannya gitu kan. Nah, soal-soal itu tentu nggak salah, tapi yang kemudian menjadi tanda tanya besar adalah ada asumsi bahwa ketika orang misalnya catching baseball atau mau menangkap bola baseball atau basket atau sejenisnya itu seolah-olah mereka harus menghitung dulu gitu. Jadi ada semacam implikasi tidak langsung bahwa oh ketika saya mau nangkep bola nih saya bengong dulu nih ngitung dalam hati kan di otak gitu ngitung di otak dulu terus nanti saya tunggulah di titik di mana bola itu akan jatuh karena saya doing calculationnya dulu gitu akhirnya dijadiin bahan bercanda kan. Memangnya emangnya emang ada yang kayak gitu kalau main baseball kan tidak gitu ya kan bukan seperti itu jadi memangnya gimana sih biasanya orang main baseball. Nah di salah satu penelitian itu dibahas ternyata kalau orang main baseball atau main bola lainnya itu ya dia nggak mungkin ngitung dulu terus nanti dia uh, nunggu gitu ya di tempat di mana titik itu hasil hitungannya karena kan nggak mungkin karena ini prosesnya terjadi real time dan persekian detik gitu kan. Nah ternyata yang orang lakukan itu adalah menggunakan informasi di lingkungan. Jadi dia pertama ngelihat bola dilempar oleh lawannya, kemudian dia lihat bola itu misalnya dia akan ingin selalu misalnya ini bola ya, dia akan ingin selalu melihat titik ini jadi dia akan berlari sedemikian sehingga titik ini akan selalu pada jarak pandang tertentu dari tubuhnya gitu. Kalau misalnya dia kecepatan karena jadinya bolanya misalnya terlalu dekat dengan dia, itu atau misalnya apa namanya bukan di titik tengah yang dia lihat ini jadi kayak misalnya dia perlu menyesuaikan kecepatannya entah itu biasanya sih mempercepat gitu ya karena biasanya ketinggalan gitu kan atau misalnya perlu bergeser ke kanan atau ke kiri gitu karena sesuai dengan dia mau mempertahankan informasi sensori dari bola itu dia mau tetap melihat bagian permukaan bola yang sama setelah itu ya dia nggak nunggu di tempat itu terus kayak nunggu aja sampai bola itu jatuh enggak dia akan menangkap dia gitu pada saat jadi dengan kata lain dia menggunakan informasi dalam lingkungannya dia dalam apa namanya yang membuat dia tuh tubuhnya itu bekerja uh, dengan otaknya jadi kognisinya dia tuh terdistribusi tidak hanya terisolasi pada otak kemudian tubuh ya nggak ikut-ikutan gitu enggak itu justru keduanya. Nah jadi pandangan dualisme tentang kognisi dan badan dan tubuh, sorry, mind and body, pikiran dan tubuh itu sekarang sudah banyak yang mereject. Jadi salah satunya adalah di pandangan embodied cognition. Jadi kognisi itu ada di seluruh tubuh kita. Jadi badan kita itu adalah part of thinking. Kemudian representasi mental itu merupakan hasil dari sistem sensori motor kita bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian dunia itu sudah mempersiapkan informasi yang kaya untuk kita mendeteksi action. Jadi ada banyak penelitian yang terkait dengan sudah mulai muncul ya penelitian embodied cognition di bidang matematika juga. Jadi contohnya ini ada untuk belajar proporsi. Jadi ini menggunakan teknologi digital jadi seperti screen. Kemudian screen-nya itu hanya akan menjadi hijau ketika jarak antara tangan kanan dan tangan kiri kita sesuai dengan rasio yang jadi misteri dalam tugas ini. Jadi contohnya di dalam gambar ini adalah 2:1. Tapi ketika siswa melakukan ini menggerak-gerakan tangannya, dia belum tahu nih secret code-nya apa sih sebenarnya yang bikin screen ini menjadi hijau. Nah, kalau teman-teman tertarik bisa cek di penelitian profesor saya di slide ini. Nah, jadi pada akhirnya nanti dia akan belajar tentang rasio 2:1 dan dari awalnya screen yang kosong ya, jadi kayak gini kan kosong screen-nya itu nanti ada tambahan grid lines, kemudian juga ada numbering-nya. Jadi nanti akan dibawa sampai siswa itu bisa membuat numerasi rasionya.
Jadi macam-macam project sudah tergenerate juga dari teman-teman bisa lihat. Nah, tapi penelitian tadi tuh sangat luar biasa ya menurut saya, sangat grounded di konsep matematikanya, tapi movementnya untuk menggerak-gerakkan tangannya ini itu lumayan random gitu. Jadi rules-nya tuh dibuat sendiri gitu kan, kayak silahkan gitu kata-katanya sendiri. Nah, saya tuh punya pertanyaan, gimana ya kalau misalnya movement yang digunakan itu adalah sesuatu yang telah dipelajari secara dari generasi ke generasi gitu. Jadi movement yang bersifat cultural tadi gitu. Jadi saya mikir supaya siswa itu bisa menggunakan funds of knowledge-nya atau kayak database pengetahuan yang dia peroleh dari komunitas, dari keluarga kayak gitu. Jadi uh, jadi biasanya kalau misalnya jadi kayak misalnya apa yang dia pelajari dari keluarga, komunitas dan dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, menggunakan cultural funds of knowledge ini penting karena jadinya guru itu memahami bagaimana sih kehidupan sehari-hari siswa dan bagaimana dia bisa menghubungkan pembelajarannya di sekolah dengan aktivitas sehari-hari yang dia jalani gitu. Jadi tidak ada pembeda antara oh ini siswa yang hanya bagus di akademis dan ada yang siswa yang tidak bagus di akademis, ada yang bagus di non akademis gitu kan sering banget ya ada grouping-grouping seperti itu. Nah kita mau membuat koneksinya menjadi lebih tersambung jadi supaya tidak ada lagi ya dualisme yang seperti itu. Nah, contohnya beberapa penelitian misalnya ada dari Profesor Sachs itu tentang kehidupan para anak-anak penjual permen di Brasilia. Jadi mereka dalam menjual permen itu biasanya menggunakan beberapa strategi kayak grouping, repeated addition, proporsional, kemudian dia juga dekomposisi bilangan kayak gitu kan. Nah, itu digunakan, jadi dia melihat bahwa oh siswa out of school mathematics itu digunakan oleh siswa gitu, walaupun strategi-strategi ini nggak diajarin di kelas, tapi dengan dia berpartisipasi nih jadi penjual permen, dia jadi bisa melakukan itu. Kemudian ada beberapa studi lain seperti misalnya menenun, kemudian ini juga whole body performance, jadi membuat misalnya membuat persegi kalau nggak salah ada atau segi empat gitu ya bersama dengan teman-temannya. Jadi dengan mengkoordinasi tubuhnya gitu dengan teman-teman, dengan grupnya. Nah, itu beberapa line of research yang kemudian menginspirasi desain saya sendiri. Jadi desain saya ini saya dan profesor saya gitu ya propose namanya adalah culturally situated embodied design based research. Tadi embodied cognition sudah dijelaskan, kemudian socio-cultural learning sempat saya bahas, dan nanti design based research-nya di belakang. Nah, mungkin teman-teman masih penasaran nih, oke, I got the framework. Tapi emang bagaimana sih matematika dan tarinya tadi emang gimana koneksinya gitu kan? Nah, biasanya saya suka mengilustrasikan dengan case sederhana ini. Jadi teman-teman pasti familiar dengan two rectangles problem. Satu luas salah satu bidang itu diketahui, misalnya yang warna pink ini 40, let's say 40 satuan unit, satuan luas. Yang ditanyakan yang biru gitu. Nah, memang kalau misalnya kita ya pakai cara rumus gitu ya. Udah kita cari aja dulu panjang dan lebarnya gitu kan, cari BD dengan pakai Pitagoras dari AB dan AD kayak gitu, bla 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 bla. Ya memang bisa, memang betul, tapi mungkin kalau teman-teman coba itu hitung-hitungannya mungkin nggak terlalu bagus ya karena angkanya nggak mudah gitu, bilangannya tidak familiar. Nah, jadinya nanti teman-teman harus terlibat pada perhitungan yang kompleks. Nah, mungkin pakai kalkulator ya boleh lah, tapi pasti lah kira sebagai matematikawan pasti pengen ya belajarnya itu biar lebih yang menantang gitu. Kira carilah relationship di antara dua bidang ini. Nah, misalnya nih kalau salah satu cara yang bisa kita coba, misalnya kita lihat lagi nih, ini kan 40 ya. Terus ini kan setengahnya, setengah dari persegi panjang itu luasnya. Nah, kalau kita gambar garis CX nih, garis putus-putus ini. Nah, kita bisa lihat bahwa segitiga ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Nah, dengan mudah sekarang teman-teman bisa lihat bahwa BEC itu sama dengan BXC. Nah, begitu pula dengan yang warna kuning. Nah, jadi dari sana kita tahu bahwa si persegi panjang yang biru ini adalah dua kali hijau dan kuning. Dengan kata lain ya, dia ternyata sama aja luasnya dengan persegi panjang yang merah tadi yang diberikan di awal yang 40 unit gitu. Nah, itu jadi menarik karena ternyata hanya dengan menggambar satu dash line, satu garis ini aja itu
kita jadi bisa menyelesaikan masalah geometri dengan sangat mudah gitu kan, tanpa harus terlibat pada perhitungan yang kompleks. Nah, di matematika itu kita teman-teman familiar dengan istilah auxiliary lines kan. Nah, contoh yang saya berikan yang garis putus-putus ini adalah auxiliary lines tadi gitu. Nah, kita sudah tahu bahwa dia dikenal sangat membantu lah ya dalam menyelesaikan masalah matematika. Kendalanya di penelitian internasional itu ditemukan bahwa ternyata ngajarin siswa untuk bikin auxiliary lines itu sulit gitu. Siswanya kesulitan untuk belajar itu, gurunya juga kesulitan dalam mengajar. Karena kalau mau ngajarin garis putus-putus ini gitu, guru harus ngasih tahu dulu, ini kamu gambar garis yang ini gitu. Meanwhile, kalau kita kasih tahu garisnya, jadi siswanya nggak konstruk sendiri dong, nggak belajar sendiri. Padahal keterampilan untuk menggambar itulah yang penting gitu. Jadi ada pertanyaan dari guru-guru, gimana sih sebenarnya kita bisa ngajar cara mengkonstruksi auxiliary lines. Nah, surprisingly, saya ketemu jawabannya di bidang yang satu lagi yang saya juga pelajari secara paralel, yaitu di movement pedagogy, di dancing gitu. Nah, seperti pada postur ini, misalnya ini salah satu postur basic dalam tari Bali ketika badan atas saya tuh ke kanan, tapi badan bawah saya tuh ke kiri. Meanwhile, tubuh atas saya itu harus menghadap ke audiens, nggak boleh kanan atau ke kiri, nggak boleh mereng gitu. Nah, saya biasanya membayangkan sangat banyak garis, dan salah satu garis-garis itu berangkat dari ujung tumit saya lurus ke audiens. Ternyata di movement pedagogi, apa yang saya lakukan ini nggak unik. Artinya, penari-penari lain juga lakukan. Dan the field di movement pedagogi itu manggilnya attentional anchor, di mana atensi kita taruh sehingga kita bisa organize different body parts dan juga untuk organize lokasi kita dalam space misalnya. Nah, itu jadi pertanyaan yang koneksi yang menarik untuk saya, karena ada garis-garis yang saya butuh bisa menggambar garis di matematika, tapi saya nggak tahu nih mulainya dari mana. Meanwhile, di dancing, garis itu tuh muncul secara natural. Kayak penari-penari itu pada bikin garis-garis ini, cuman garisnya itu invisible. Yang bisa lihat cuman yang membuat garis itu sendiri. Karena garisnya kan membantu kami untuk membantu individual untuk organize badannya dan juga organize dirinya di space, tapi garisnya tuh nggak ada secara nggak tangible gitu loh, tidak bisa disentuh, nggak bisa orang lain nggak bisa lihat. Nah, so I'm questioning that, and I was like wondering, can we actually combine these two together, connect these two together, sehingga saya bisa menggunakan garis-garis bantu saya ketika menari sebagai auxiliary line, dan sebaliknya menggunakan auxiliary line saya untuk membantu saya mengimprove tarian itu sendiri, gerakan tari yang lebih baik gitu. Mungkin beberapa orang bakalan bilang, tapi kan menari itu tidak seperti matematika. Kalau matematika kan harus precise, kalau menari kan estetik aja gitu. Yang penting delicate gitu movementnya, kayak apa delicate ya, itulah ya delicate lah ya. Terus kemudian tapi kalau misalnya saya cerita-cerita dengan orang-orang yang bergerak di bidang sini gitu ya, penari-penari itu, mereka justru bilang yang sebaliknya. Apa yang membuat movement mereka itu delicate itu justru karena mereka being precise on their movement gitu. Semakin dia precise, semakin dia bagus, semakin dia tahu bagaimana menempatkan tubuhnya, semakin gerakannya itu menjadi flow-nya jadi natural, jadi kelihatan effortless, jadi movementnya delicate dan enak dipandang gitu. Nah, kalau misalnya sekarang di zaman digital technology, tentu teman-teman pasti mikir bisa pakai AR, bisa pakai VR gitu ya, digital environment, untuk bisa membuat immersive experience connecting matematika dan tari gitu. Dan betul, cuma saya juga bertanya, kalau untuk daerah-daerah yang misalnya masih kesulitan akses, terutama juga karena penelitian saya ini kan dari Indonesia dan mudah-mudahan bisa digunakan oleh banyak anak-anak di Indonesia ya, walaupun juga diadopsi oleh negara-negara lain. Tapi saya juga pengen ya anak-anak kita juga bisa pakai lah, regardless of kondisi resources di sekolahnya. So I was wondering low cost technology. Tapi saya tidak menutup digital version ya. Jadi penelitian saya ini ada versi digitalnya, cuman yang saya mau bahas hari ini adalah low cost teknologinya dulu. Nah, di low cost technology ini saya desain sebuah media
dalam bentuk karpet, jadi ditaruh di bawah, nggak karpet juga sih, kayak kertas gitu, ditaruh di bawah, jadi kayak matras, jadi kayak karpet lah, tapi pakai kertas, banyak garis-garisnya, dan kemudian ada marking aksesoris dari dot stickers, kemudian spidol, highlighters, kemudian ada sedotan konstruksi yang bisa disambung-sambung, kemudian ada yarn dan sebagainya. Dan juga ada aktivitas-aktivitas pembelajaran dari dancing and geometry tadi, dan kemudian collectively saya sebut itu geometry resources in dance. Nah, Bu Rati, contohnya, satu contoh ya oke, Mas ya. oke, boleh, boleh. Nah, ini satu contohnya nih, gimana sih contohnya gitu kan. Jadi kan masalahnya tadi harus relevan untuk matematika dan tari. Nah, contohnya dalam tari itu ada postur dasar kaki, bagaimana cara menempatkan kaki ketika kita menari yang paling dasar. Nah, itu disebutnya tapak sirang pade ketika heelsnya bertemu, kemudian ujung kakinya itu keluar gitu ke ujung-ujung. Nah, ini kita membahas tentang konservasi sudut. Jadi biasanya sudut 90 derajat itu sebentar. Nah, ini biasanya TSP ini besarnya 90 derajat. Tapi biasanya siswa itu nggak tahu kalau ini desainnya untuk kelas 5 SD. Jadi biasanya TSP ini biasanya ketika kita membuat, teman-teman bisa coba ya dengan kaki masing-masing. Nah, itu kemudian coba pikirkan kira-kira supaya uniform, supaya semua kita sama, itu besar yang kita buat sudutnya itu kita perlu tahu kan kayak seberapa besar kita harus membuka kaki itu. Nah, itulah yang menjadi basic pertanyaan di masalah ini. Karena kalau menari itu kakinya kebukanya beda-beda lebarnya, itu tidak rapi gitu. Nah, dari segi matematika sendiri, kadang-kadang siswa ada yang tahu itu 90 derajat, kadang-kadang juga nggak tahu, kadang-kadang dia pernah dengar itu 90 derajat, tapi tidak bisa membuktikan. How then you reason atau convince each other bahwa benar ini 90 derajat. Nah, kami membahas konservasi sudut. Jadi sudut 90 derajat yang bentuknya kayak L itu tuh kan sudah lumayan lumrah ya. Siswa-siswa atau kita semua kalau lihat simbol ini kita biasanya mengaitkan dengan 90 derajat. Tapi ketika menari yang muncul adalah V gitu. Jadi bingung nih apakah benar ini 90 derajat atau enggak. Dan memang dari ada perspektif konflik gitu antara melihat textbook 90 derajat dengan ketika menari kakinya 90 derajat tapi bentuknya kok beda gitu. Dan memang anak-anak usia sekolah dasar berdasarkan hasil penelitian internasional itu berpikir bahwa kalau kita mentransformasi sudut, maka kita merubah ukurannya gitu. Dan mereka juga percaya bahwa panjang garis sudut itu mempengaruhi besaran sudut itu sendiri. Nah, makanya dalam masalah ini, anak-anak diberikan kesempatan untuk merasakan konflik tadi, sehingga dia bisa mikir gitu, oh, saya perlu argumen yang lebih mendasar nih, kayak gitu. Nah, ini saya nggak sempat akan bahas, tapi kalau teman-teman penasaran dengan konservasi kuantitas, bisa baca di penelitiannya Piaget. Ini contoh jawaban siswa satu. Jadi, tadi dia kan buat 90 derajat gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di layar yang sebelah kanan. Dia nggak naruh stiker gitu di grid mat-nya. Kemudian dia bilang, saya punya horizontal line nih di sini di belakang kaki saya. Terus di tengah-tengah kaki saya itu ada vertical line. Nah, jadi saya punya 290 derajat. Nah, karena kaki saya di tengah-tengah, membagi sudut itu, jadi satunya 45, satunya lagi 45. Jadi keduanya itu 90 derajat. Maka kaki saya ini 90 derajat. Dimanapun saya berdiri itu 90 derajat. Karena kalau nari kan nggak di satu tempat ya, tapi kan pindah-pindah gitu. Nah, dimanapun dia berdiri dan bagaimanapun orientasinya itu tetap 90 derajat. Nah, itu contohnya. Dan ya tadi sudah saya bahas ya kenapa masalah ini dipilih gitu dari sudut pandang menari, karena juga di menari itu dia harus uniform gitu, bukannya nggak boleh besar. Ada yang terlalu lebar, ada yang terlalu kecil gitu, nanti tidak seimbang dan lagi nggak bagus juga sih dilihatnya di jalan. Oke. Hmm, nggak sempat. Oke, dan ini juga ada beberapa yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman tertarik dengan kenapa sih strukturnya grid ini seperti ini, itu ada 2 paper yang membahas. Teman-teman bisa silakan nanti cek kalau tertarik. Jadi bentuknya ini juga nggak random aja dibuatnya, tapi ada alasannya gitu. Dan ya, waktunya udah habis ya Mas Badrun ya. Ini saya sebenarnya mau ngenalin design based research sedikit. Tapi kalau misalnya udah habis, nggak apa-apa sih. Nanti di sesi tanya jawab mungkin ya.
Oke, gimana kalau nanti kita tanya dulu, ada pertanyaan tidak dari peserta? Jika tidak ada dan kita masih ada waktu, bisa kembali ke sini. Ya, siap. Terima kasih Mas Badrian. Mungkin Sa- segitu dulu teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman mau kenalan lebih lanjut dengan proyeknya, itu bisa di-scan QR code-nya nanti masuk ke website saya di Berkeley, itu dengan beberapa publikasi yang masih belum seberapa itu ongoing. Terima kasih Mas Badrun, saya kembalikan ke Mas Badrun dulu. Oke, bisa stop sharing dulu, Rati? Ya, terima kasih. Saya akan share. Wow, selama kurang lebih 1 jam 10 menit kita mendapatkan ilmu baru. Saya pribadi memaparan dari dua narasumber kita yang mantap sekali. Sama-sama meneliti tentang budaya eh, atau mungkin etnomathematics, tapi dengan konsentrasi yang berbeda. Kalau tadi Pak Jafar itu tentang segala sesuatu yang ada di Sulawesi, saya mengiranya rumah, arsitek, makanan, dan lain sebagainya. Kalau Bu Rati tadi tentang tari yang ada di Bali, seperti itu. Setelah mendengarkan presentasi, saya merasa kayaknya matematika ada di mana-mana. Ada di semua aspek kehidupan kita, dan itu tanpa disadari sudah ada sejak nenek moyang kita dahulu. Oke, sesuai dengan agenda berikutnya adalah Q&A, tanya jawab. Saya berharap sih ada pertanyaan dari peserta. Jadi untuk peserta sangat dipersilakan jika memang menanyakan hal apapun itu, yang simpel, yang berat, gitu kan, yang terkait dengan penelitian atau ingin inspirasi lebih lanjut dan lain sebagainya, bisa ditanyakan dalam melalui kolom chat ataupun open mic dan menanyakan langsung ke kedua narasumber kita. Silakan. Adakah? Oke, mungkin ada beberapa yang masih berpikir, ada yang masih mengetik, mungkin kita sambil tunggu. Saya nih ada mungkin pertanyaan pemantik untuk Pak Jafar dan Bu Rati. Jika ada mahasiswa, konteksnya adalah S1, yang ingin melakukan penulisan tentang skripsi dan fokusnya adalah ke landasan teori, kira-kira ada nggak referensi di Indonesia yang bisa direkomkan dari Pak Jafar ataupun Bu Rati? Ya, mungkin Bu Rati dulu sambil saya ambil apa siapkan untuk referensinya. Baik, terima kasih Mas Badrun. Jadi kalau misalnya tergantung ya landasan teorinya mau tentang apa. Misalnya mau tadi kalau etnomatematika seperti yang Pak Jafar bilang, berarti kerangka teorinya tentang etnomatematika gitu kan. Kalau misalnya landasan teori saya sendiri itu tadi yang embodied cognition dan sociocultural learning gitu. Beberapa rekomendasi untuk embodied cognition, setahu saya memang belum banyak yang di Indonesia. Tapi kalau untuk yang di luar itu sudah banyak. Nah, salah satu mulainya dari mana dulu itu yang bisa saya rekomen adalah dari profesor saya sendiri tentunya. Itu namanya Dor Abrahamson. Jadi kalau lihat dari penelitian beliau itu cukup sangat banyak sih, bukan cukup lagi. Jadi sangat banyak dan teman-teman bisa mulai dari sana kalau penasaran dengan embodied cognition. Kemudian kalau untuk sociocultural learning yang sering digunakan adalah yang beberapa tadi yang saya sebutkan. Jadi tergantung fokusnya teman-teman mau bicara tentang apa. Misalnya terkait dengan bagaimana kebudayaan itu dibelajarkan gitu. Misalnya dengan cara yang tadi learning by observing and teaching in. Itu berarti dari Paradise and Rogoff. Jadi sebentar. Tadi ada sih di slide, mungkin saya bisa copy paste ya nanti ke di slide ya, yang beberapa yang saya rekomen, yang saya gunakan. Jadi yang contoh lainnya adalah situated learning untuk teman-teman yang tertarik membahas budaya yang diajarkan lewat apprenticeship atau magang. Jadi misalnya di case-nya Lev and Wenger itu beberapa contohnya, ada Taylor penjahit di Vayangola, di daerah Vayangola.
itu orang kalau mau belajar menjahit itu datang ke rumah penjahit profesional gitu. Dia di sana tuh jadi kayak kayak berguru gitu loh teman-teman. Jadi dia datang ke sana terus belajar cutting. Jadi dia nggak langsung belajar jahit, dia belajar dulu misalnya cara-cara yang paling mudah bukan cutting, bahkan ya yang paling mudah itu apa misalnya nyetrika dulu deh, nyetrika kain dulu biar dia sampai familiar sama bentuk-bentuknya gitu, sama jenis-jenis kain kayak gitu. Jadi mungkin kalau referensinya ini benar-benar tergantung teman-teman butuhnya yang bidang apa banget gitu. Saya nggak bisa belum bisa kasih yang general form. Tapi kalau teman-teman yang mau skripsian dan kalau skripsi kan tidak harus mengembangkan teori baru kan. Jadi beberapa yang saya bisa sarankan adalah kalau tertarik nih dengan dancing geometry yang saya kembangkan, itu teman-teman bisa juga menerapkan apa yang saya desain untuk lokasi teman-teman gitu. Jadi kayak misalnya di sekolah teman-teman gitu atau dengan komunitas teman-teman. Kemudian ya ya uh, ceritakan hasilnya gitu karena contohnya penelitian saya ini beberapa yang sudah menerapkan itu contohnya di Polandia. Jadi bahkan justru di Polandia dulu ya. Jadi yang sudah menerapkan itu di Polandia dan South Korea, Korea Selatan. Karena ketika saya conference mereka tertarik, kemudian mereka minta boleh nggak saya terapkan atau boleh nggak saya diajarin gitu supaya saya bisa ngedesain yang seperti ini tapi untuk kebutuhan tari tradisional Poland kayak gitu dan ya dan sudah kami lakukan. Nah jadi contoh kalau misalnya tertarik itu teman-teman bisa gali-gali gitu ya tarian-tarian tradisional di daerah teman-teman. Kalau misalnya tugasnya relevan, contohnya yang kaki tadi nih relevan, ya talk to me gitu. Silahkan kontak saya dan kita bisa bahas lebih lanjut kalau mau diterapkan menjadi skripsinya itu apa pembedanya, apa yang baru yang mau ditawarkan teman-teman gitu. Terima kasih Mas Badrin. Ya, siap. Terima kasih Nadine. Silakan Pak Jafar kalau mau menambahi. Ya, terima kasih Mbak Mas Badrul, Mbak Rati. Jadi kalau saya sebenarnya sih sudah banyak referensi yang bisa dicari di internet. Kalau saya sendiri mungkin bisa diketik saja untuk referensi dari Google Scholar saya. Jadi kalau yang terbaru ini di JMA, kalau di Scopusnya Q1, tapi kalau di Cimago itu Q3. Jadi ini ada, kalau yang berkaitan dengan etnomatematik ada beberapa yang bisa dijadikan referensi dalamnya. Salah satunya ini yang baru-baru. Kemudian kalau yang semantik logik tadi, ini matriks Kobe matriksnya ini ada, ini juga termasuk baru dan ini Sinta 3. Kalau misalnya Scopusnya ada beberapa di sini yang Scopus. Uh, Kalau misalnya tentang yang Sinta ini ada misalnya pada ini ya apa namanya kalender pertaniannya Bugis, kemudian proyektif geometri, kemudian ada macam-macam yang lainnya yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi untuk referensi saya kira lebih dari cukup Bapak Ibu dan ditambah lagi banyak referensi-referensi yang lain yang bereputasi yang ada dari peneliti-peneliti yang lain. Jadi Bapak Ibu saya kira tidak akan kekurangan penelitian matematik sekarang itu sudah banyak yang masuk baik di Scopus maupun yang di Sinta sekarang ini. Saya kira itu banyak sekali Bapak Ibu banyak sekali yang bisa di apa namanya dijadikan sebagai referensi untuk apalagi untuk skripsi atau Ya, karya-karya tulis ilmiah lain seperti itu. Dan ini Mbak Rati ya saya mau berkomentar sedikit tentang penelitian menarik sekali Mbak Rati kemarin kami membimbing mahasiswa tapi agak beda dengan Mbak Rati punya karena ya itu penelitiannya satu jadi hanya gerakan itu tidak presisi yang seperti Mbak Rati lakukan jadi ini kelihatannya lebih mendalam ya dan bahkan tadi saya melihat bahwa kelihatannya ke depannya itu akan bisa membuat semacam untuk yang virtual reality itu ya virtual reality untuk bisa misalnya kalau latihan senam itu pasti akan akurat posisinya berapa posisi tangannya dan seterusnya maka ini lebih menarik lagi untuk bisa jadi game lah ke depannya
Ya, menarik sekali ya. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Pak Badrul. Ya, terima kasih Bu Rati dan Pak Jafar atas responnya. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan dari peserta kita ditujukan ke Mbak Rati. Oke, saya bacakan ya. Mbak Rati, dalam penelitian geometri pada tadi, bagaimana pendekatan etnomatematika dapat mengakomodasi variasi kemampuan tubuh, termasuk penari dengan disabilitas? Nah, ini bagus sekali, inklusif ya. Apakah ada kerangka analisis geometri yang tidak bias terhadap standar tubuh ideal? Silakan Baik, terima direspon. kasih Mas Badrun dan terima kasih Pak Jafar untuk notes-nya. Makasih Mbak Dia, pertanyaannya menarik sekali. Cuman sedikit aja saya clarify, saat ini saya nggak menggunakan approach etnomatematika gitu. Karena kan tadi Pak Jafar udah memberikan gambaran ya kalau etnomatematika itu seperti apa. Dan untuk yang saat ini saya lakukan itu tidak termasuk etnomatematika. Memang dia terkait dan berbasis budaya tapi bukan dalam bentuk etnomatematika. Nah, kebetulan dengan framework yang saya gunakan di embodied cognition, itu persis seperti yang Mbak Diah bilang gitu. Jadi kita hidup, jadi setiap individual dengan tubuhnya itu pasti memiliki pengalaman yang berbeda menjalani kehidupan di dunia kan. Sensory motor experience-nya berbeda. Uh, dan bahkan peran sosialnya juga pastinya otomatis berbeda gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya bicara batas fisik saja dulu, itu aja udah beda antara misalnya saya yang tingginya 152 ini dengan yang tingginya 180 cm itu pasti melihat dunia dengan berbeda. Yang disabilitas misalnya ada disabilitas di kaki dengan yang di tangan pasti berbeda. Teman-teman yang disabilitas tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar itu juga pasti memiliki pengalaman sensori motor yang berbeda. Dan di embodied cognition perbedaan-perbedaan tadi itu tidak kemudian menjadi label bahwa dia jadi tidak bisa belajar atau menjadi sebatas apa ya label kekurangan gitu. Tapi justru dijadikan sebagai acuan untuk belajar atau mengeksplor hal-hal baru. Jadi mungkin kalau penelitian saya di saat ini yang bidang tari ini tidak secara spesifik membahas disabilitas belum gitu karena ini kan baru ya Mbak Diah jadi saya baru bisa sampai apa uh, saya baru dari untuk aspek inklusivitasnya sebenarnya saya tonjolkan adalah bagaimana kegiatan belajar imersif itu bisa dilakukan dengan menggabungkan matematika dan tari itu pada sosioekonomi rendah gitu ketika resource itu tidak banyak, ketika tidak ada akses listrik dan sebagainya. Tapi di lab saya di laboratorium saya di kampus saya tergabung dalam Embodied Design Research Laboratory dan di sana fokusnya beda-beda. Jadi salah satu rekan lab saya itu menggunakan kebutuhan regulasi fisik yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya Mbak Diah familiar dan teman-teman lain familiar, kadang-kadang kan ada anak yang dalam tanda petik tuh dibilang nakal di kelas kan, karena dia punya kebutuhan regulasi fisik yang lebih besar. Jadi dia suka muter-muter, contohnya dia suka muter-muter, dia suka lari-lari, dia nggak bisa diam. Jadi itu anak biasanya di kelas akan dilabel ya bermasalah gitu kan, nakal dan sebagainya. Nah, salah satu penelitian di lab saya itu justru menggunakan kebutuhan sensori yang beragam tadi sebagai source of learning. Dia merancang sebuah tools board gitu untuk ya anak-anak bisa regulate kebutuhan fisik yang beragam tadi entah dia kebutuhannya tinggi ataupun rendah gitu untuk dia belajar graph. Nah, untuk yang saya lakukan saat ini itu memang tidak secara spesifik menyasar disabilitas tertentu, tapi yang saya sasar adalah bagaimana tugas tarinya itu bisa memfasilitasi uh, berbagai bentuk dan kemampuan fisik. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin familiar dengan tari Bali itu kan kompleksitas gerakannya itu cukup rumit ya dan biasanya sangat demanding gitu physically. Nah, kalau misalnya saya langsung menggunakan desain yang seperti itu otomatis ada kendala di mana anak nggak bisa untuk execute gerakannya gitu. Jadi dalam merancang ini kita juga perlu kayak menimbang-nimbang gitu gerakan apa yang kira-kira bisa Halo, apakah Ratih yang hilang atau saya ini? Kelihatannya Udah ada. ini
Barat ya, berarti yang kurang kuat signal, tidak stabil. Iya. Oke, kalau kita sambil menunggu balik, kita ke Pak Jarfa. Saya yang bisa kita tanyakan Pak Jarfa. Pak Jarfa, waktu saya mendengarkan apa namanya presentasi tadi, saya kepikiran kira-kira untuk mahasiswa S1 yang mungkin background-nya adalah pendidikan matematika gitu, em, yang ingin melakukan penelitian yang sama seperti ini, kira-kira ada Mbak Rati saran sudah, apa tidak? Oke, oh mau ya. dilanjutkan atau gimana? Bagaimana Tadi Mbak Rati, mau lanjut dulu tadi tadi kayaknya terdisconnect tadi. sudah lama sih kayaknya, tapi ya itulah intinya kalau di embodied cognition dan di bidang yang kami tekuni itu memang betul keragaman keragaman uh, abilities gitu ya dalam bentuk fisik maupun juga peran sosial itu memang memang beragam dan dirayakan gitu. Tapi untuk framework yang dari saya sendiri atau kayak tadi kan pertanyaannya Mbak Dia secara spesifik gitu ya bertanya tentang riset saya itu belum sampai ke sana. Tapi mudah-mudahan ke depannya bisa assessing, bisa targeting mas baik ya lebih inklusif lagi ke depannya. Terima kasih Mbak Dia. Ya, terima kasih. Ya, Oke. Sekarang mungkin ini ke Pak Ja'far ya. ya. Kira-kira Oke, misalnya baik. Ya, saya misalnya mahasiswa S1, background saya pendidikan matematika gitu. Nah, waktu saya mendengarkan presentasi Pak Ja'far itu kan waktu not theory itu, aduh apa ini ya? Saya mungkin bingung gitu ya. Terus ya, kira-kira ya. etnomatematika tetap memakai budaya katakanlah di Sulawesi gitu kan ya. Bisa nggak dikaitkan sama salah satu topik matematika atau materi matematika yang di sekolah, baik di SDK atau SMP ataupun SMA? Sebab gimana Pak Jafar? Ya, jadi saya pikir bisa Mas Badrun. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan untuk matematika sekolah di baik mulai dari SD sampai pada perguruan tinggi. Tentu saja ini dikaitkan dengan materi-materi yang mereka pelajari pada saat di level-level itu. Tentu saja saya sepakat Mas Badrun kalau misalnya not teori, terus projektif geometri, atau not semantik logik itu bukan materi materi apa namanya sekolah umum matematika sekolah, tapi lebih pada materi di universitas. Jadi kalau misalnya di sekolah kan ada beberapa macam. Pertama, mungkin model-model pembelajaran yang sudah diklaim bagus pada etnomatematika itu bisa diterapkan. Jadi yang pertama mungkin menerapkan model pembelajaran etnomatematika di sekolah. Jadi model pembelajarannya. Terus yang kedua, menerapkan tentu saja seperti misalnya project based learning. Jadi matematika culture itu atau budaya itu menjadi background masalah untuk diselesaikan oleh siswa. Jadi banyak hal, misalnya bagaimana budaya itu jadi dia sudah bukan apa ya, bukan matematika tapi sudah budaya. Jadi kontennya adalah budaya. Kontennya adalah budaya. Misalnya saja model-model geometri sederhana pada rumah-rumah adat, terus bagaimana volume pada apa dan seterusnya. Saya kira bisa dilakukan seperti itu, Mas. Terus yang lainnya saya pikir bisa juga dirancang untuk kalau misalnya mau lebih ya menarik cuma agak tinggi materinya, misalnya saja tadi yang seperti penelitian saya tentang topologi itu tentang di apa namanya di eh, apa kuburan Bugis itu kayak study tour apa atau misalnya berkunjung seperti apa ya refreshing lah gitu. Dan itu pembelajaran walaupun sebenarnya ada banyak hal di situ yang bisa dilakukan. Misalnya saya kalau kalau kami di sini kami sementara merancang juga pembelajaran apa matematika budaya dan itu matematika dengan mengunjungi rumah-rumah adat seperti itu. Jadi ada aktivitas-aktivitas dilakukan seperti camping lah istilahnya. Jadi atau kemah di sana itu ada aktivitas mungkin dilakukan selama 2-3 hari mereka melakukan kegiatan-kegiatan di sana. Jadi ada pemahaman budaya, kemudian ada kegiatan apa mengeksplorasi matematika di tempat itu dan seterusnya. Saya kira ada banyak hal Pak Mas Badrun untuk bisa lakukan berkaitan dengan penelitian matematika baik matematika dan budaya maupun etnomatematika. Mantap, mantap sekali. Nampaknya ini waktu sudah mendekati jam 11 dan waktu berakhir, walaupun sebenarnya masih menarik lagi, menarik sekali untuk kita tanya jawab. Oke,
sebelum itu tapi ini ada seksi dokumentasi nggak ya ada di sini? Oke, tapi kita dokumentasi terakhir aja dulu, nanti kita tutup. Sebelumnya saya mungkin memberikan beberapa rangkuman apa yang saya dengarkan dari kedua narasumber. Atau bukan rangkuman mungkin ya, tapi sesuatu kata penutup. Eh, Bagi saya menarik sekali ini pengetahuan yang baru bagi saya setelah mendengarkan Pak Ja'far dan Bu Ratih menyampaikan bagaimana etnomatematik, bagaimana budaya itu bisa dilakukan penelitian dalam bidang pendidikan matematika, gitu kan ya. Dan semoga ini membuka cakrawala baru, tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk semua peserta yang tadi saya katakan bahwa ada mahasiswa yang mayoritas di sini, dan juga ada dosen dan juga guru. Bagi mahasiswa semoga terbuka nih cakrawala baru, supaya dapat inspirasi tema apa yang paling cocok untuk jadi topik penelitian skripsi nanti. Mas Bagi dosen. Mas Badrun, itu ada Ya, saya lihat ada satu pertanyaan yang masuk oh iya saya. kan? Boleh, 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 boleh. Ya, pertanyaan terakhir mungkin. Menghargai pertanyaan terakhir. Oke. Ya nggak apa-apa. Pak Jafar ini kayaknya ya. Mohon izin bertanya Pak Jafar, Ya, etnomatematika ini bagian matematika pada budaya atau matematika dalam budaya? Menarik ya, sekali. oke. Silakan. Jadi begini, terima kasih Bu Nurwita ya, atau Mbak Nurwita. Jadi matematika pada budaya, jadi kami mendefinisikan itu, saya mendefinisikan matematika pada budaya artinya bisa saja interpretasi kita terhadap budaya itu dengan menggunakan matematika, misalnya sudut pada, misalnya saya Mbak Rati di situ, di mana berapa sudutnya dan seterusnya, atau misalnya ada rumah adat kita, oh ini bentuknya segitiga, ini bentuknya apa balok dan seterusnya, ukurannya segini dan seterusnya. Berarti kita jadi matematika digunakan untuk menginterpretasi budaya. Jadi mengaitkan antara matematika dengan budaya. Tapi kalau matematika dalam budaya, berarti matematika itu adalah alat pada budaya itu. Misalnya saja zaman dulu menggunakan, tadi saya sudah sampaikan, mengukur pakai apa alat bagian dari tubuh, misalnya satu jengkal, satu depa, ataukah menakar, misalnya zaman dulu orang tidak pakai liter yang standar, tapi menggunakan apa ya, cangkang apa itu, buah gitu, dia gunakan itu, kulit buah digunakan yang sudah dikeringkan, digunakan untuk menakar dan menjual di pasar seperti itu. Nah, jadi itu adalah salah satu etnomatematika. Jadi etnomatematika itu adalah ini menurut apa kajian saya itu matematika yang ada dalam budaya, bahkan dia adalah budaya itu sendiri. Nah, seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Pak Menurut Jafar. apa, Mas Tentunya? Itu pertanyaan dari Bu Nurita. Semoga jelas ya Ibu. Jika kurang jelas nanti bisa hubungi personal Pak Jafar. Oke, jadi saya kembali lagi ke saya kembali lagi ke closing saya tadi. Jadi semoga nanti ada karya-karya banyak ya setelah webinar ini yang fokus ke etnomatematik atau fokus ke budaya. Contoh misalnya kalau Pak Jafar tadi kan seputar Toraja, seputar Sulawesi. Bisa jadi mungkin peserta yang dari seluruh Indonesia ini mencari konteks yang paling sesuai daerah lokal masing-masing. Yang Aceh apa, yang Sumatera apa, yang Kalimantan, Jawa, dan lain sebagainya. Kalau tadi ada ukir-ukiran, kita juga bisa mungkin pakai ukir-ukiran yang sama di Jawa. Ada mungkin juga peserta yang terinspirasi untuk mengikuti Bu Rati. Bu Rati tadi fokusnya adalah tari Bali. Nah, kita juga mengenal banyak tari dari Nusantara ya. Yang Sumatera mungkin bisa tari piring, yang Aceh mungkin tari saman, terus yang Kalimantan itu ada tari dari suku Dayak yang macam-macam banyaknya. Yang dari NTT tadi ada peserta dari NTT, bisa juga saya browsing tadi namanya tari celana yang dari Kupang. Nah, kali aja tari-tari dari daerah lokal masing-masing itu bisa dilakukan penelitian mengikuti penelitiannya Buratik. Saya pikir itu yang bisa saya apa ya sebagai closing dari saya, dan terima kasih kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi pada episode ini. Ingat, ini baru episode pertama. Kita masih punya episode kedua, episode ketiga bulan Januari dan Februari tahun depan. Tentang apa dan kapan akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi jangan leave grup ya, karena nanti informasi akan disampaikan di grup masing-masing dan juga di sosial media dari IGRIME dan juga
Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Makassar. Itu dari saya, Pak Fajar selaku ke Kak Prodi, ada yang ditanyakan kah? Ada yang disampaikan kah? Ya, baik Mas. Tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dua narasumber kita yang sangat inspiratif dan sangat lengkap ya, komprehensif pemaparannya. Ya, semoga bermanfaat dan menginspirasi para peserta. Dan insya Allah kita akan lanjut lagi pada webinar episode berikutnya. Ya, untuk sertifikat, eh, coba saya tampilkan untuk sertifikat dari narasumber, Mas. Boleh. Serah terima kah ini? Ya, sambil disiapkan Pak Fajar. Menarik Iya, sekali yang daftar. Saya silakan cek ini. lanjut lagi. Ya, sambil disiapkan, saya cek di grup ini ada sekitar 160 peserta yang mendaftar, dan tadi puncaknya sih sampai 150 peserta yang join di Zoom kita. Ini pencapaian yang bagus sekali ini kayaknya. Dan kalau buat persentase itu lebih loh dari 90% partisipasi dari yang mendaftar dan join. Keren. Ya. Oke. Iya, Ada? Mas Badrun izin saya memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada Bapak Jafarudin MPD PhD sebagai narasumber dalam kegiatan webinar hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kedepannya. Eh, Belum baik, di-share kan? saya Ya, terima kasih ya banyak tentunya filenya Pak Fajar, ya Pak filenya akan dikirim Mas Pak. Badrun. Ya, Ya, terima kasih banyak. Ya, selanjutnya ya ini saya butuh penyesuaian Mas, device baru Ya, agak butuh waktu. iya. Sama, saya ini juga tadi pakai dua layar, saya agak bingung. Ini mana ya? Ya, selanjutnya ya sertifikat tentunya juga diberikan kepada Mbak Rati Ayapsari atas partisipasinya sebagai narasumber. Ya, semoga sertifikat ini bermanfaat ke depannya bagi Mbak Rati. Ya, Terima kasih Mas Fajar, terima ya kasih Mas filenya akan Badrun dan dikirimkan. Pak Ya, Jafar juga. Terima kasih banyak. ya, baik. Ya, kita Ya, ada sesi foto terima kan? kasih Mas. Iya Ya, Mas. foto sebentar ya. Dari Tolong, UMM ada petugasnya iya kan? Bapak, Bapak Ibu, ada Mbak, Nisa dan Adel, tolong Oke, didokumentasikan. kameranya on dulu mungkin ya untuk Ya, peserta. Bapak dan Ibu, adik-adik mahasiswa, silakan Nah, diaktifkan kameranya. generasi-generasi matematika dari negeri Makassar ini kebanyakan ya kayaknya. Nah, saya juga ikut dokumentasikan juga. Kalau ada di sana dokumentasi bisa dikasih aba-aba Iya, atau ada, Pak? Nisa, Nisa Nisa, Oh lagi iya Pak. off iya, kayaknya dia. Oke, untuk layar pertama, satu, dua, tiga. Oke. Oke, untuk layar kedua dulu. Oke, lanjut. Sudah? masih ada Nisa? Oh, satu kali lagi Pak. Oh iya, Selesai nih Pak. iya, baik. Terima kasih, Nisa. Oke, terima kasih semuanya. Saya stop recording sekarang.